Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90, PU 21, 2023 terkait usia minimal calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi, seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Pamannya itu membuatkan karpet merah, itu hanya untuk Gibran. Yang lebih butuh dari dia berlusin-lusin, kenapa dia, kata Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 27 Oktober tahun 2023. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK, membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Saya masih berharap, kalau bisa dia, Gibran, tidak diturunkan tengah jalan. Karena kalau begitu lagi kapan-kapan ada urusan yang konyol, di tengah jalan, kita repot, nanti kita nggak pernah ada rules of the game yang kontinu, ucap Amin. Jadi menurut saya itu, kalau bisa kita tahan diri, imbu dia. Lebih lanjut Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Kaum milenial pintar-pintar, enggak ada milenial kok bodoh, jarang. Dia milenial gadungan. Jadi ini harus kita pikir kembali, tutur Amin. Sebagai informasi, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, Pilpres 2024. Jalan Mulus Wali Kota Solo berusia 36 tahun ini mendaftarkan diri sebagai cawapres tak terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang mengizinkan cawapres berusia di bawah 40 tahun dengan syarat pernah jadi kepala daerah dan terpilih lewat pemilu. Keputusan tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat karena Ketua Hakim MK Anwar Usman tak lain adalah paman Gibran. Pendiri Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Kan baca wapresnya ya, tanggapan Partai Umat seperti apa, kemudian belum lama ini juga ramai terkait putusan MK yang masalah batas usia dan kepala daerah berpengalaman boleh mencalonkan itu banyak pandangan juga sangat politis dan sebagainya. Tanggapan dari Partai Umat juga seperti apa? Terima kasih. Jadi kami tidak mungkin satu kalimat pun ya memberikan kritik komentar tentang pasangan lain ya. Itu namanya kode etik ya. Ya. Nah, tetapi saya akan mengkritik majelis MK, ya, Mahkamah Konstitusi, ya. Saya katakan K-nya itu khianat, ya. Itu majelis khianat. Sekarang bayangkan, ya, ada wali kota dari Jawa Tengah, ya, itu entah siapa yang mengusulkan. Sampai-sampai majelis khianat ini merubah aturan main, ya, maksudnya itu aturan DPR, tapi diambil alih, sudah melampaui wewenang mereka, ya. Jebol itu apa? Ternyata ya, terbukti yang digadang-gadang itu tidak nggak laku sama sekali. Ini kan saya kasihan sama wali kota Jawa Tengah itu, ya. Sudah kesana kemari, gayanya sudah seperti mau jadi wakil presiden, ternyata mak pelkendi, ya. Bahasa mak pelkendi itu kaget, ternyata saya nggak laku. Nah itu loh, ya gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Baik, nampaknya karena waktu juga, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara press conference keputusan Majelis Syuro Partai Umat untuk Pilpres 2024.
Sebelum kita tutup, kita baca doa dulu kepada Ustadz Sambo untuk Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90 PU21 2023 terkait usia minimal Capres-Cawapres dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada Senin, 16 Oktober 2023.
Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Lebih lanjut, Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Sebagai informasi, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menilai Mahkamah Konstitusi MK dibubarkan. Hal ini menanggapi putusan MK terkait minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Amin Rais mengatakan soal batas usia capres-cawapres bukan wewenangnya MK, melainkan ranah DPR RI. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Erlan Syahputra, wartawan Tribun Timur untuk Anda. Rekan Erlan Syahputra, silakan laporan Anda. Baik, rekan Justina, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh rekan kami bahwa Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais atau mantan Ketua MPR RI menegaskan bahwa sebaiknya Mahkamah Konstitusi atau MK dibubarkan saja. Hal ini menanggapi terkait putusan MK yang meloloskan usia calon presiden, wakil presiden minimal di bawah 40 tahun dengan catatan sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah, secara otomatis MK ini meloloskan anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Amin Rais bahwa soal batas usia cawapres ini sebenarnya bukan wewenang dari MK sendiri, tapi itu merupakan ranah dari DPR RI dan pemerintah pusat. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya MK di bawah komando Anwar Usman atau ipar dari Presiden Joko Widodo masih akan melampaui kewenangan dari DPR RI dan dianggap bertentangan atau melanggar konstitusi yang selama ini dijalankan. Hal itu disampaikan oleh Amin Rais di saat menghadiri pembekalan bimbingan teknis Bacalek Sulsel di Hotel Sultan Alauddin dan Convention Rabu 25 Oktober 2023 sore kemarin. Dia menegaskan keputusan Ketua MK Anwar Usman merupakan keputusan yang ngawur. Terlebih juga Amin
Rais bercerita bahwa dulu Pak Anwar Usman ini mengatakan bahwa hanya satu yang ditakutkan yakni hanya Tuhan, namun belakangan berubah yakni satu-satunya yang ditakuti bukan Tuhan melainkan iparnya yakni Presiden Joko Widodo. Untuk itu Amin Rais menegaskan meminta kepada pemerintah pusat agar sebaiknya Mahkamah Konstitusi ini dibubarkan saja karena sangat jelas-jelas sudah melanggar konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga kami meminta pandangan dari pakar hukum kemarin dari Universitas Islam Muslim Indonesia bahwa kalau melihat dari aturan lembaga MK ini tidak bisa dibubarkan karena keberadaan MK sendiri ini dianggap sangat penting dalam menjalankan atau mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, jika dibubarkan, ini merupakan salah satu kemunduran dari demokrasi yang selama ini dijalankan di Indonesia. Dan juga dia menegaskan kalaupun ini MK dibubarkan, maka secara otomatis kewenangan atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah terhadap pembentukan undang-undangan bersama DPRD tentu tidak ada lagi lembaga yang bisa dipercaya selain Mahkamah Konstitusi. Untuk itu dia juga menegaskan atau setuju bahwa yang sebaiknya yang membuat perundang-undangan atau menentukan syarat capres maupun cawapres itu adalah di ranah DPR, bukan dari ranah yudisial atau MK sendiri. Dan kalaupun ingin dievaluasi sebaiknya dari oknum-oknum yang ada di MK yang dianggap menyalahi aturan atau bertentangan dengan konstitusi yang ada. Saya kira seperti itu rekan newsnya yang kami laporkan. Baik, rekan Syaputra, wartawan Tribun Timur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais. Soal putusan MK, gimana menurut soal pencalonan Gibran? MK perlu dibubarkan saja ya. MK. Ya. Alasannya Prof, kenapa Prof? Alasannya kenapa? Alasannya sudah semua bilang begitu ya. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90, PU 21, 2023 terkait usia minimal calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi, seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Pamannya itu membuatkan karpet merah, itu hanya untuk Gibran. Yang lebih butuh dari dia berlusin-lusin, kenapa dia, kata Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK, membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Saya masih berharap, kalau bisa dia, Gibran, tidak diturunkan tengah jalan. Karena kalau begitu lagi kapan-kapan ada urusan yang konyol, di tengah jalan, kita repot, nanti kita nggak pernah ada rules of the game yang kontinu, ucap Amin. Jadi menurut saya itu, kalau bisa kita tahan diri, imbu dia. Lebih lanjut Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Kaum milenial pintar-pintar, enggak ada milenial kok bodoh, jarang. Dia milenial gadungan, jadi ini harus kita pikir kembali, tutur Amin. Sebagai informasi, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, Pilpres 2024. Jalan mulus wali kota Solo berusia 36 tahun ini mendaftarkan diri sebagai cawapres tak terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang mengizinkan cawapres berusia di bawah 40 tahun dengan syarat pernah jadi kepala daerah dan terpilih lewat pemilu. Keputusan tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat karena Ketua Hakim MK Anwar Usman tak lain adalah paman Gibran.
Pendiri Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Kan baca wapresnya ya, tanggapan Partai Umat seperti apa, kemudian belum lama ini juga ramai terkait putusan MK yang masalah batas usia dan kepala daerah berpengalaman boleh mencalonkan itu banyak pandangan juga sangat politis dan sebagainya. Tanggapan dari Partai Umat juga seperti apa? Terima kasih. Jadi kami tidak mungkin satu kalimat pun ya memberikan kritik komentar tentang pasangan lain ya. Itu namanya kode etik ya. Ya. Nah, tetapi saya akan mengkritik majelis MK ya, Mahkamah Konstitusi ya. Saya katakan K-nya itu khianat ya. Itu majelis khianat. Sekarang bayangkan ya, ada wali kota dari Jawa Tengah ya, itu entah siapa yang mengusulkan sampai-sampai majelis khianat ini merubah aturan main ya, maksudnya itu aturan DPR tapi diambil alih, sudah melampaui wewenang mereka ya. Jebul itu apa? Ternyata ya, terbukti yang digadang-gadang itu tidak nggak laku sama sekali. Ini kan saya kasihan sama wali kota Jawa Tengah itu ya, sudah kesana kemari gayanya sudah seperti mau jadi wakil presiden, ternyata mak pelekendi ya. Bahasa mak pelekendi itu kaget, ternyata saya nggak laku. Nah itu loh ya, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum ya. Baik, nampaknya karena waktu juga, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara press conference keputusan Majelis Syuro Partai Umat untuk Pilpres 2024. Sebelum kita tutup, kita baca doa dulu kepada Ustadz Sambo untuk Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa.
Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90 PU21 2023 terkait usia minimal Capres-Cawapres dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada Senin, 16 Oktober 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Lebih lanjut, Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Sebagai informasi, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024.
Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menilai Mahkamah Konstitusi MK dibubarkan. Hal ini menanggapi putusan MK terkait minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Amin Rais mengatakan soal batas usia capres-cawapres bukan wewenangnya MK, melainkan ranah DPR RI. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Erlan Syahputra, wartawan Tribun Timur untuk Anda. Rekan Erlan Syahputra, silakan laporan Anda. Baik, rekan Justina, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh rekan kami bahwa Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais atau mantan Ketua MPR RI menegaskan bahwa sebaiknya Mahkamah Konstitusi atau MK dibubarkan saja. Hal ini menanggapi terkait putusan MK yang meloloskan usia calon presiden, wakil presiden minimal di bawah 40 tahun dengan catatan sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah, secara otomatis MK ini meloloskan anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Amin Rais bahwa soal batas usia cawapres ini sebenarnya bukan wewenang dari MK sendiri, tapi itu merupakan ranah dari DPR RI dan pemerintah pusat. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya MK di bawah komando Anwar Usman atau ipar dari Presiden Joko Widodo masih akan melampaui kewenangan dari DPR RI dan dianggap bertentangan atau melanggar konstitusi yang selama ini dijalankan. Hal itu disampaikan oleh Amin Rais di saat menghadiri pembekalan bimbingan teknis Bacalek Sulsel di Hotel Sultan Alauddin dan Convention Rabu 25 Oktober 2023 sore kemarin. Dia menegaskan keputusan Ketua MK Anwar Usman merupakan keputusan yang ngawur. Terlebih juga Amin Rais bercerita bahwa dulu Pak Anwar Usman ini mengatakan bahwa hanya satu yang ditakutkan, yakni hanya Tuhan, namun belakangan berubah, yakni satu-satunya yang ditakuti bukan Tuhan melainkan iparnya, yakni Presiden Joko Widodo. Untuk itu Amin Rais menegaskan meminta kepada pemerintah pusat agar sebaiknya Mahkamah Konstitusi ini dibubarkan saja karena sangat jelas-jelas sudah melanggar konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga kami meminta pandangan dari pakar hukum kemarin dari Universitas Islam Muslim Indonesia bahwa kalau melihat dari aturan lembaga MK ini tidak bisa dibubarkan karena keberadaan MK sendiri ini dianggap sangat penting dalam menjalankan atau mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, jika dibubarkan, ini merupakan salah satu kemunduran dari demokrasi yang selama ini dijalankan di Indonesia. Dan juga dia menegaskan kalaupun ini MK dibubarkan, maka secara otomatis kewenangan atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah terhadap pembentukan undang-undangan bersama DPRD tentu tidak ada lagi lembaga yang bisa dipercaya selain Mahkamah Konstitusi. Untuk itu dia juga menegaskan atau setuju bahwa yang sebaiknya yang membuat perundang-undangan atau menentukan syarat capres maupun cawapres itu adalah di ranah DPR, bukan dari ranah yudisial atau MK sendiri. Dan kalaupun ingin dievaluasi sebaiknya dari oknum-oknum yang ada di
MK yang dianggap menyalahi aturan atau bertentangan dengan konstitusi yang ada. Saya kira seperti itu rekan newsnya yang kami laporkan. Baik, rekan Syaputra, wartawan Tribun Timur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais. Soal putusan MK gimana menurut soal pencalonan Gibran? MK perlu dibubarkan itu aja ya. MK ya. Alasannya Prof, kenapa Prof? Alasannya kenapa? Saya sudah semua bilang gitu ya. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90, PU 21, 2023 terkait usia minimal calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi, seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Pamannya itu membuatkan karpet merah, itu hanya untuk Gibran. Yang lebih butuh dari dia berlusin-lusin, kenapa dia, kata Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK, membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Saya masih berharap, kalau bisa dia, Gibran, tidak diturunkan tengah jalan. Karena kalau begitu lagi kapan-kapan ada urusan yang konyol, di tengah jalan, kita repot, nanti kita nggak pernah ada rules of the game yang kontinu, ucap Amin. Jadi menurut saya itu, kalau bisa kita tahan diri, imbu dia. Lebih lanjut Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Kaum milenial pintar-pintar, enggak ada milenial kok bodoh, jarang. Dia milenial gadungan, jadi ini harus kita pikir kembali, tutur Amin. Sebagai informasi, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, Pilpres 2024. Jalan mulus wali kota Solo berusia 36 tahun ini mendaftarkan diri sebagai cawapres tak terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang mengizinkan cawapres berusia di bawah 40 tahun dengan syarat pernah jadi kepala daerah dan terpilih lewat pemilu. Keputusan tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat karena Ketua Hakim MK Anwar Usman tak lain adalah paman Gibran. Pendiri Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Kan baca wapresnya ya, tanggapan Partai Umat seperti apa, kemudian belum lama ini juga ramai terkait putusan MK yang masalah batas usia dan kepala daerah berpengalaman boleh mencalonkan itu banyak pandangan juga sangat politis dan sebagainya. Tanggapan dari Partai Umat juga seperti apa? Terima kasih. Jadi kami tidak mungkin satu kalimat pun ya memberikan kritik komentar tentang pasangan lain ya. Itu namanya kode etik ya. Ya. Nah, tetapi saya akan mengkritik majelis MK ya, Mahkamah Konstitusi ya. Saya katakan K-nya itu khianat ya. Itu majelis khianat. Sekarang bayangkan ya, ada wali kota dari Jawa Tengah ya, itu entah siapa yang mengusulkan sampai-sampai majelis khianat ini merubah aturan main ya, maksudnya itu aturan DPR tapi diambil alih, sudah melampaui wewenang mereka ya. Jebul itu apa? Ternyata ya, terbukti yang digadang-gadang itu tidak
nggak laku sama sekali. Ini kan saya kasihan sama wali kota Jawa Tengah itu, ya. Sudah kesana kemari, gayanya sudah seperti mau jadi wakil presiden, ternyata mak pelkendi, ya. Bahasa Jawa mak pelkendi itu kaget, ternyata saya nggak laku. Nah itu loh, ya gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Baik, nampaknya karena waktu juga, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara press conference keputusan Majelis Syuro Partai Umat untuk Pilpres 2024. Sebelum kita tutup, kita baca doa dulu kepada Ustadz Sambo untuk Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo.
Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90 PU21 2023 terkait usia minimal Capres-Cawapres dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada Senin, 16 Oktober 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Lebih lanjut, Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Sebagai informasi, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menilai Mahkamah Konstitusi MK dibubarkan. Hal ini menanggapi putusan MK terkait minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Amin Rais mengatakan soal batas usia capres-cawapres bukan wewenangnya MK, melainkan ranah DPR RI. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Erlan Syaputra, wartawan Tribun Timur untuk Anda. Rekan Erlan Syaputra, silakan laporan Anda. Baik, rekan Justina, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh rekan kami bahwa Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais atau mantan Ketua MPR RI menegaskan bahwa sebaiknya Mahkamah Konstitusi atau MK dibubarkan saja. Hal ini menanggapi terkait putusan MK yang meloloskan usia calon presiden, wakil presiden minimal di bawah 40 tahun dengan catatan sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah, secara otomatis MK ini meloloskan anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Amin Rais bahwa soal batas usia cawapres ini sebenarnya bukan wewenang dari MK sendiri, tapi itu merupakan ranah dari DPR RI dan pemerintah pusat. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya MK di bawah komando Anwar Usman atau ipar dari Presiden Joko Widodo masih akan melampaui kewenangan dari DPR RI dan dianggap bertentangan atau melanggar konstitusi yang selama ini
dijalankan. Hal itu disampaikan oleh Amin Rais di saat menghadiri pembekalan bimbingan teknis Bacalek Sulsel di Hotel Sultan Alauddin dan Convention Rabu 25 Oktober 2023 sore kemarin. Dia menegaskan keputusan Ketua MK Anwar Usman merupakan keputusan yang ngawur, terlebih juga Amin Rais bercerita bahwa dulu Pak Anwar Usman ini mengatakan bahwa hanya satu yang ditakutkan yakni hanya Tuhan, namun belakangan berubah yakni satu-satunya yang ditakuti bukan Tuhan melainkan iparnya yakni Presiden Joko Widodo. Untuk itu Amin Rais menegaskan meminta kepada pemerintah pusat agar sebaiknya Mahkamah Konstitusi ini dibubarkan saja karena sangat jelas-jelas sudah melanggar konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga kami meminta pandangan dari pakar hukum kemarin dari Universitas Islam Muslim Indonesia bahwa kalau melihat dari aturan lembaga MK ini tidak bisa dibubarkan karena keberadaan MK sendiri ini dianggap sangat penting dalam menjalankan atau mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, jika dibubarkan, ini merupakan salah satu kemunduran dari demokrasi yang selama ini dijalankan di Indonesia. Dan juga dia menegaskan kalaupun ini MK dibubarkan, maka secara otomatis kewenangan atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah terhadap pembentukan undang-undangan bersama DPRD tentu tidak ada lagi lembaga yang bisa dipercaya selain Mahkamah Konstitusi. Untuk itu dia juga menegaskan atau setuju bahwa yang sebaiknya yang membuat perundang-undangan atau menentukan syarat capres maupun cawapres itu adalah di ranah DPR, bukan dari ranah yudisial atau MK sendiri. Dan kalaupun ingin dievaluasi sebaiknya dari oknum-oknum yang ada di MK yang dianggap menyalahi aturan atau bertentangan dengan konstitusi yang ada. Saya kira seperti itu rekan newsnya yang kami laporkan. Baik, rekan Syaputra, wartawan Tribun Timur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais. Soal putusan MK, gimana menurut soal pencalonan Gibran? MK perlu dibubarkan saja ya. MK ya. Alasannya Prof, kenapa Prof? Alasannya kenapa? Saya sudah semua bilang gitu ya. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90, PU 21, 2023 terkait usia minimal calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi, seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Pamannya itu membuatkan karpet merah, itu hanya untuk Gibran. Yang lebih butuh dari dia berlusin-lusin, kenapa dia, kata Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK, membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Saya masih berharap, kalau bisa dia, Gibran, tidak diturunkan tengah jalan. Karena kalau begitu lagi kapan-kapan ada urusan yang konyol, di tengah jalan, kita repot, nanti kita nggak pernah ada rules of the game yang kontinu, ucap Amin. Jadi menurut saya itu, kalau bisa kita tahan diri, imbu dia. Lebih lanjut Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Kaum milenial pintar-pintar, enggak ada milenial kok bodoh, jarang. Dia milenial gadungan. Jadi ini harus kita pikir kembali, tutur Amin. Sebagai informasi,
putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, Pilpres 2024. Jalan mulus wali kota Solo berusia 36 tahun ini mendaftarkan diri sebagai cawapres tak terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang mengizinkan cawapres berusia di bawah 40 tahun dengan syarat pernah jadi kepala daerah dan terpilih lewat pemilu. Keputusan tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat karena Ketua Hakim MK Anwar Usman tak lain adalah paman Gibran. Pendiri Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Kan baca wapresnya ya, tanggapan Partai Umat seperti apa, kemudian belum lama ini juga ramai terkait putusan MK yang masalah batas usia dan kepala daerah berpengalaman boleh mencalonkan itu banyak pandangan juga sangat politis dan sebagainya. Tanggapan dari Partai Umat juga seperti apa? Terima kasih. Jadi kami tidak mungkin satu kalimat pun ya memberikan kritik komentar tentang pasangan lain ya. Itu namanya kode etik ya. Ya. Nah, tetapi saya akan mengkritik majelis MK ya, Mahkamah Konstitusi ya. Saya katakan K-nya itu khianat ya. Itu majelis khianat. Sekarang bayangkan ya, ada wali kota dari Jawa Tengah ya, itu entah siapa yang mengusulkan sampai-sampai majelis khianat ini merubah aturan main ya, maksudnya itu aturan DPR tapi diambil alih, sudah melampaui wewenang mereka ya. Jebul itu apa? Ternyata ya, terbukti yang digadang-gadang itu tidak nggak laku sama sekali. Ini kan saya kasihan sama wali kota Jawa Tengah itu ya, sudah kesana kemari gayanya sudah seperti mau jadi wakil presiden, ternyata mak pelekendi ya. Bahasa mak pelekendi itu kaget, ternyata saya nggak laku. Nah itu loh ya, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum ya. Baik, nampaknya karena waktu juga, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara press conference keputusan Majelis Syuro Partai Umat untuk Pilpres 2024. Sebelum kita tutup, kita baca doa dulu kepada Ustadz Sambo untuk
Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90 PU21 2023 terkait usia minimal Capres-Cawapres dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada Senin, 16 Oktober 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Lebih lanjut, Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Sebagai informasi, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024.
Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menilai Mahkamah Konstitusi MK dibubarkan. Hal ini menanggapi putusan MK terkait minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Amin Rais mengatakan soal batas usia capres-cawapres bukan wewenangnya MK, melainkan ranah DPR RI. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Erlan Syahputra, wartawan Tribun Timur untuk Anda. Rekan Erlan Syahputra, silakan laporan Anda. Baik, rekan Justina, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh rekan kami bahwa Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais atau mantan Ketua MPR RI menegaskan bahwa sebaiknya Mahkamah Konstitusi atau MK dibubarkan saja. Hal ini menanggapi terkait putusan MK yang meloloskan usia calon presiden, wakil presiden minimal di bawah 40 tahun dengan catatan sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah, secara otomatis MK ini meloloskan anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Amin Rais bahwa soal batas usia cawapres ini sebenarnya bukan wewenang dari MK sendiri, tapi itu merupakan ranah dari DPR RI dan pemerintah pusat. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya MK di bawah komando Anwar Usman atau ipar dari Presiden Joko Widodo masih akan melampaui kewenangan dari DPR RI dan dianggap bertentangan atau melanggar konstitusi yang selama ini dijalankan. Hal itu disampaikan oleh Amin Rais di saat menghadiri pembekalan bimbingan teknis Bacalek Sulsel di Hotel Sultan Alauddin dan Convention Rabu 25 Oktober 2023 sore kemarin. Dia menegaskan keputusan Ketua MK Anwar Usman merupakan keputusan yang ngawur. Terlebih juga Amin Rais bercerita bahwa dulu Pak Anwar Usman ini mengatakan bahwa hanya satu yang ditakutkan, yakni hanya Tuhan, namun belakangan berubah, yakni satu-satunya yang ditakuti bukan Tuhan melainkan iparnya, yakni Presiden Joko Widodo. Untuk itu Amin Rais menegaskan meminta kepada pemerintah pusat agar sebaiknya Mahkamah Konstitusi ini dibubarkan saja karena sangat jelas-jelas sudah melanggar konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga kami meminta pandangan dari pakar hukum kemarin dari Universitas Islam Muslim Indonesia bahwa kalau melihat dari aturan lembaga MK ini tidak bisa dibubarkan karena keberadaan MK sendiri ini dianggap sangat penting dalam menjalankan atau mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, jika dibubarkan, ini merupakan salah satu kemunduran dari demokrasi yang selama ini dijalankan di Indonesia. Dan juga dia menegaskan kalaupun ini MK dibubarkan, maka secara otomatis kewenangan atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah terhadap pembentukan undang-undangan bersama DPRD tentu tidak ada lagi lembaga yang bisa dipercaya selain Mahkamah Konstitusi. Untuk itu dia juga menegaskan atau setuju bahwa yang sebaiknya yang membuat perundang-undangan atau menentukan syarat capres maupun cawapres itu adalah di ranah DPR, bukan dari ranah yudisial atau MK sendiri. Dan kalaupun ingin dievaluasi sebaiknya dari oknum-oknum yang ada di
MK yang dianggap menyalahi aturan atau bertentangan dengan konstitusi yang ada. Saya kira seperti itu rekan newsnya yang kami laporkan. Baik, rekan Syaputra, wartawan Tribun Timur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais. Soal putusan MK, gimana menurut soal pencalonan Gibran? MK perlu dibubarkan saja ya. MK. Alasannya Prof, kenapa Prof? Alasannya kenapa? Saya sudah semua bilang gitu ya. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90, PU 21, 2023 terkait usia minimal calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi, seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Pamannya itu membuatkan karpet merah, itu hanya untuk Gibran. Yang lebih butuh dari dia berlusin-lusin, kenapa dia, kata Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 27 Oktober tahun 2023. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK, membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Saya masih berharap, kalau bisa dia, Gibran, tidak diturunkan tengah jalan. Karena kalau begitu lagi kapan-kapan ada urusan yang konyol, di tengah jalan, kita repot, nanti kita nggak pernah ada rules of the game yang kontinu, ucap Amin. Jadi menurut saya itu, kalau bisa kita tahan diri, imbu dia. Lebih lanjut Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Kaum milenial pintar-pintar, enggak ada milenial kok bodoh, jarang. Dia milenial gadungan, jadi ini harus kita pikir kembali, tutur Amin. Sebagai informasi, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, Pilpres 2024. Jalan mulus wali kota Solo berusia 36 tahun ini mendaftarkan diri sebagai cawapres tak terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang mengizinkan cawapres berusia di bawah 40 tahun dengan syarat pernah jadi kepala daerah dan terpilih lewat pemilu. Keputusan tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat karena Ketua Hakim MK Anwar Usman tak lain adalah paman Gibran. Pendiri Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Kan baca wapresnya ya, tanggapan Partai Umat seperti apa, kemudian belum lama ini juga ramai terkait putusan MK yang masalah batas usia dan kepala daerah berpengalaman boleh mencalonkan itu banyak pandangan juga sangat politis dan sebagainya. Tanggapan dari Partai Umat juga seperti apa? Terima kasih. Jadi kami tidak mungkin satu kalimat pun ya memberikan kritik komentar tentang pasangan lain ya. Itu namanya kode etik ya. Ya. Nah, tetapi saya akan mengkritik majelis MK ya, Mahkamah Konstitusi ya. Saya katakan K-nya itu khianat ya. Itu majelis khianat. Sekarang bayangkan ya, ada wali kota dari Jawa Tengah ya, itu entah siapa yang mengusulkan sampai-sampai majelis khianat ini merubah aturan main ya, maksudnya itu aturan DPR tapi diambil alih, sudah melampaui wewenang mereka ya. Jebul itu apa? Ternyata ya, terbukti yang digadang-gadang itu tidak
ikut nggak laku sama sekali. Ini kan saya kasihan sama wali kota Jawa Tengah itu, ya. Sudah kesana kemari, gayanya sudah seperti mau jadi wakil presiden, ternyata mak pelkendi, ya. Bahasa mak pelkendi itu kaget, ternyata saya nggak laku. Nah itu loh, ya gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Baik, nampaknya karena waktu juga, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara press conference keputusan Majelis Syuro Partai Umat untuk Pilpres 2024. Sebelum kita tutup, kita baca doa dulu kepada Ustadz Sambo untuk Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo.
Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90 PU21 2023 terkait usia minimal Capres-Cawapres dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada Senin, 16 Oktober 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Lebih lanjut, Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Sebagai informasi, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menilai Mahkamah Konstitusi MK dibubarkan. Hal ini menanggapi putusan MK terkait minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Amin Rais mengatakan soal batas usia capres-cawapres bukan wewenangnya MK, melainkan ranah DPR RI. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Erlan Syahputra, wartawan Tribun Timur untuk Anda. Rekan Erlan Syahputra, silakan laporan Anda. Baik, rekan Justina, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh rekan kami bahwa Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais atau mantan Ketua MPR RI menegaskan bahwa sebaiknya Mahkamah Konstitusi atau MK dibubarkan saja. Hal ini menanggapi terkait putusan MK yang meloloskan usia calon presiden, wakil presiden minimal di bawah 40 tahun dengan catatan sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah, secara otomatis MK ini meloloskan anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Amin Rais bahwa soal batas usia cawapres ini sebenarnya bukan wewenang dari MK sendiri, tapi itu merupakan ranah dari DPR RI dan pemerintah pusat. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya MK di bawah komando Anwar Usman atau ipar dari Presiden Joko Widodo masih akan melampaui kewenangan dari DPR RI dan dianggap bertentangan atau melanggar konstitusi yang selama ini
dijalankan. Hal itu disampaikan oleh Amin Rais di saat menghadiri pembekalan bimbingan teknis Bacalek Sulsel di Hotel Sultan Alauddin dan Convention Rabu 25 Oktober 2023 sore kemarin. Dia menegaskan keputusan Ketua MK Anwar Usman merupakan keputusan yang ngawur, terlebih juga Amin Rais bercerita bahwa dulu Pak Anwar Usman ini mengatakan bahwa hanya satu yang ditakutkan yakni hanya Tuhan, namun belakangan berubah yakni satu-satunya yang ditakuti bukan Tuhan melainkan iparnya yakni Presiden Joko Widodo. Untuk itu Amin Rais menegaskan meminta kepada pemerintah pusat agar sebaiknya Mahkamah Konstitusi ini dibubarkan saja karena sangat jelas-jelas sudah melanggar konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga kami meminta pandangan dari pakar hukum kemarin dari Universitas Islam Muslim Indonesia bahwa kalau melihat dari aturan lembaga MK ini tidak bisa dibubarkan karena keberadaan MK sendiri ini dianggap sangat penting dalam menjalankan atau mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, jika dibubarkan, ini merupakan salah satu kemunduran dari demokrasi yang selama ini dijalankan di Indonesia. Dan juga dia menegaskan kalaupun ini MK dibubarkan, maka secara otomatis kewenangan atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah terhadap pembentukan undang-undangan bersama DPRD tentu tidak ada lagi lembaga yang bisa dipercaya selain Mahkamah Konstitusi. Untuk itu dia juga menegaskan atau setuju bahwa yang sebaiknya yang membuat perundang-undangan atau menentukan syarat capres maupun cawapres itu adalah di ranah DPR, bukan dari ranah yudisial atau MK sendiri. Dan kalaupun ingin dievaluasi sebaiknya dari oknum-oknum yang ada di MK yang dianggap menyalahi aturan atau bertentangan dengan konstitusi yang ada. Saya kira seperti itu rekan newsnya yang kami laporkan. Baik, rekan Syaputra, wartawan Tribun Timur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais. Soal putusan MK, gimana menurut soal pencalonan Gibran? MK perlu dibubarkan saja ya. MK. Ya. Alasannya Prof, kenapa Prof? Alasannya kenapa? Alasannya sudah semua bilang gitu ya. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90, PU 21, 2023 terkait usia minimal calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi, seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Pamannya itu membuatkan karpet merah, itu hanya untuk Gibran. Yang lebih butuh dari dia berlusin-lusin, kenapa dia, kata Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 27 Oktober tahun 2023. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK, membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Saya masih berharap, kalau bisa dia, Gibran, tidak diturunkan tengah jalan. Karena kalau begitu lagi kapan-kapan ada urusan yang konyol, di tengah jalan, kita repot, nanti kita nggak pernah ada rules of the game yang kontinu, ucap Amin. Jadi menurut saya itu, kalau bisa kita tahan diri, imbu dia. Lebih lanjut Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Kaum milenial pintar-pintar, enggak ada milenial kok bodoh, jarang. Dia milenial gadungan. Jadi ini harus kita pikir kembali, tutur Amin. Sebagai informasi,
putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, Pilpres 2024. Jalan mulus wali kota Solo berusia 36 tahun ini mendaftarkan diri sebagai cawapres tak terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang mengizinkan cawapres berusia di bawah 40 tahun dengan syarat pernah jadi kepala daerah dan terpilih lewat pemilu. Keputusan tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat karena Ketua Hakim MK Anwar Usman tak lain adalah paman Gibran. Pendiri Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Kan baca wapresnya ya, tanggapan Partai Umat seperti apa, kemudian belum lama ini juga ramai terkait putusan MK yang masalah batas usia dan kepala daerah berpengalaman boleh mencalonkan itu banyak pandangan juga sangat politis dan sebagainya. Tanggapan dari Partai Umat juga seperti apa? Terima kasih. Jadi kami tidak mungkin satu kalimat pun ya memberikan kritik komentar tentang pasangan lain ya. Itu namanya kode etik ya. Ya. Nah, tetapi saya akan mengkritik majelis MK ya, Mahkamah Konstitusi ya. Saya katakan K-nya itu khianat ya. Itu majelis khianat. Sekarang bayangkan ya, ada wali kota dari Jawa Tengah ya, itu entah siapa yang mengusulkan sampai-sampai majelis khianat ini merubah aturan main ya, maksudnya itu aturan DPR tapi diambil alih, sudah melampaui wewenang mereka ya. Jebul itu apa? Ternyata ya, terbukti yang digadang-gadang itu tidak nggak laku sama sekali. Ini kan saya kasihan sama wali kota Jawa Tengah itu ya, sudah kesana kemari gayanya sudah seperti mau jadi wakil presiden, ternyata mak pelkendi ya, bahasa mak pelkendi itu kaget ternyata saya nggak laku. Nah itu loh ya, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum ya. Baik, nampaknya karena waktu juga, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara press conference keputusan Majelis Syuro Partai Umat untuk Pilpres 2024. Sebelum kita tutup, kita baca doa dulu kepada Ustadz Sambo untuk
Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90 PU21 2023 terkait usia minimal Capres-Cawapres dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada Senin, 16 Oktober 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Lebih lanjut, Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Sebagai informasi, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024.
Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menilai Mahkamah Konstitusi MK dibubarkan. Hal ini menanggapi putusan MK terkait minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Amin Rais mengatakan soal batas usia capres-cawapres bukan wewenangnya MK, melainkan ranah DPR RI. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Erlan Syahputra, wartawan Tribun Timur untuk Anda. Rekan Erlan Syahputra, silakan laporan Anda. Baik, rekan Justina, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh rekan kami bahwa Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais atau mantan Ketua MPR RI menegaskan bahwa sebaiknya Mahkamah Konstitusi atau MK dibubarkan saja. Hal ini menanggapi terkait putusan MK yang meloloskan usia calon presiden, wakil presiden minimal di bawah 40 tahun dengan catatan sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah, secara otomatis MK ini meloloskan anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Amin Rais bahwa soal batas usia cawapres ini sebenarnya bukan wewenang dari MK sendiri, tapi itu merupakan ranah dari DPR RI dan pemerintah pusat. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya MK di bawah komando Anwar Usman atau ipar dari Presiden Joko Widodo masih akan melampaui kewenangan dari DPR RI dan dianggap bertentangan atau melanggar konstitusi yang selama ini dijalankan. Hal itu disampaikan oleh Amin Rais di saat menghadiri pembekalan bimbingan teknis Bacalek Sulsel di Hotel Sultan Alauddin dan Convention Rabu 25 Oktober 2023 sore kemarin. Dia menegaskan keputusan Ketua MK Anwar Usman merupakan keputusan yang ngawur. Terlebih juga Amin Rais bercerita bahwa dulu Pak Anwar Usman ini mengatakan bahwa hanya satu yang ditakutkan, yakni hanya Tuhan, namun belakangan berubah, yakni satu-satunya yang ditakuti bukan Tuhan melainkan iparnya, yakni Presiden Joko Widodo. Untuk itu Amin Rais menegaskan meminta kepada pemerintah pusat agar sebaiknya Mahkamah Konstitusi ini dibubarkan saja karena sangat jelas-jelas sudah melanggar konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga kami meminta pandangan dari pakar hukum kemarin dari Universitas Islam Muslim Indonesia bahwa kalau melihat dari aturan lembaga MK ini tidak bisa dibubarkan karena keberadaan MK sendiri ini dianggap sangat penting dalam menjalankan atau mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, jika dibubarkan, ini merupakan salah satu kemunduran dari demokrasi yang selama ini dijalankan di Indonesia. Dan juga dia menegaskan kalaupun ini MK dibubarkan, maka secara otomatis kewenangan atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah terhadap pembentukan undang-undangan bersama DPRD tentu tidak ada lagi lembaga yang bisa dipercaya selain Mahkamah Konstitusi. Untuk itu dia juga menegaskan atau setuju bahwa yang sebaiknya yang membuat perundang-undangan atau menentukan syarat capres maupun cawapres itu adalah di ranah DPR, bukan dari ranah yudisial atau MK sendiri. Dan kalaupun ingin dievaluasi sebaiknya dari oknum-oknum yang ada di
MK yang dianggap menyalahi aturan atau bertentangan dengan konstitusi yang ada. Saya kira seperti itu rekan newsnya yang kami laporkan. Baik, rekan Syaputra, wartawan Tribun Timur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais. Soal putusan MK, gimana menurut soal pencalonan Gibran? MK perlu dibubarkan saja ya. Alasannya Prof, kenapa Prof? Alasannya kenapa? Alasannya sudah semua bilang begitu ya. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90, PU 21, 2023 terkait usia minimal calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi, seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Pamannya itu membuatkan karpet merah, itu hanya untuk Gibran. Yang lebih butuh dari dia berlusin-lusin, kenapa dia, kata Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK, membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Saya masih berharap, kalau bisa dia, Gibran, tidak diturunkan tengah jalan. Karena kalau begitu lagi kapan-kapan ada urusan yang konyol, di tengah jalan, kita repot, nanti kita nggak pernah ada rules of the game yang kontinu, ucap Amin. Jadi menurut saya itu, kalau bisa kita tahan diri, imbu dia. Lebih lanjut Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Kaum milenial pintar-pintar, enggak ada milenial kok bodoh, jarang. Dia milenial gadungan. Jadi ini harus kita pikir kembali, tutur Amin. Sebagai informasi, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, Pilpres 2024. Jalan mulus wali kota Solo berusia 36 tahun ini mendaftarkan diri sebagai cawapres tak terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang mengizinkan cawapres berusia di bawah 40 tahun dengan syarat pernah jadi kepala daerah dan terpilih lewat pemilu. Keputusan tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat karena Ketua Hakim MK Anwar Usman tak lain adalah paman Gibran. Pendiri Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Kan baca wapresnya ya, tanggapan Partai Umat seperti apa, kemudian belum lama ini juga ramai terkait putusan MK yang masalah batas usia dan kepala daerah berpengalaman boleh mencalonkan itu banyak pandangan juga sangat politis dan sebagainya. Tanggapan dari Partai Umat juga seperti apa? Terima kasih. Jadi kami tidak mungkin satu kalimat pun ya memberikan kritik komentar tentang pasangan lain ya. Itu namanya kode etik ya. Ya. Nah, tetapi saya akan mengkritik majelis MK ya, Mahkamah Konstitusi ya. Saya katakan K-nya itu khianat ya. Itu majelis khianat. Sekarang bayangkan ya, ada wali kota dari Jawa Tengah ya, itu entah siapa yang mengusulkan sampai-sampai majelis khianat ini merubah aturan main ya, maksudnya itu aturan DPR tapi diambil alih, sudah melampaui wewenang mereka ya. Jebul itu apa? Ternyata ya, terbukti yang digadang-gadang itu tidak
ikut nggak laku sama sekali. Ini kan saya kasihan sama wali kota Jawa Tengah itu, ya. Sudah kesana kemari, gayanya sudah seperti mau jadi wakil presiden, ternyata mak pelkendi, ya. Bahasa mak pelkendi itu kaget, ternyata saya nggak laku. Nah itu loh, ya gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Baik, nampaknya karena waktu juga, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara press conference keputusan Majelis Syuro Partai Umat untuk Pilpres 2024. Sebelum kita tutup, kita baca doa dulu kepada Ustadz Sambo untuk Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo.
Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90 PU 21 2023 terkait usia minimal Capres-Cawapres dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada Senin, 16 Oktober 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi, seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Lebih lanjut, Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Sebagai informasi, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menilai Mahkamah Konstitusi MK dibubarkan. Hal ini menanggapi putusan MK terkait minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Amin Rais mengatakan soal batas usia capres-cawapres bukan wewenangnya MK, melainkan ranah DPR RI. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Erlan Syaputra, wartawan Tribun Timur untuk Anda. Rekan Erlan Syaputra, silakan laporan Anda. Baik, rekan Justina, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh rekan kami bahwa Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais atau mantan Ketua MPR RI menegaskan bahwa sebaiknya Mahkamah Konstitusi atau MK dibubarkan saja. Hal ini menanggapi terkait putusan MK yang meloloskan usia calon presiden, wakil presiden minimal di bawah 40 tahun dengan catatan sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah, secara otomatis MK ini meloloskan anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Amin Rais bahwa soal batas usia cawapres ini sebenarnya bukan wewenang dari MK sendiri, tapi itu merupakan ranah dari DPR RI dan pemerintah pusat. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya MK di bawah komando Anwar Usman atau ipar dari Presiden Joko Widodo masih akan melampaui kewenangan dari DPR RI dan dianggap bertentangan atau melanggar konstitusi yang selama ini
dijalankan. Hal itu disampaikan oleh Amin Rais di saat menghadiri pembekalan bimbingan teknis Bacalek Sulsel di Hotel Sultan Alauddin dan Convention Rabu 25 Oktober 2023 sore kemarin. Dia menegaskan keputusan Ketua MK Anwar Usman merupakan keputusan yang ngawur, terlebih juga Amin Rais bercerita bahwa dulu Pak Anwar Usman ini mengatakan bahwa hanya satu yang ditakutkan yakni hanya Tuhan, namun belakangan berubah yakni satu-satunya yang ditakuti bukan Tuhan melainkan iparnya yakni Presiden Joko Widodo. Untuk itu Amin Rais menegaskan meminta kepada pemerintah pusat agar sebaiknya Mahkamah Konstitusi ini dibubarkan saja karena sangat jelas-jelas sudah melanggar konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga kami meminta pandangan dari pakar hukum kemarin dari Universitas Islam Muslim Indonesia bahwa kalau melihat dari aturan lembaga MK ini tidak bisa dibubarkan karena keberadaan MK sendiri ini dianggap sangat penting dalam menjalankan atau mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, jika dibubarkan, ini merupakan salah satu kemunduran dari demokrasi yang selama ini dijalankan di Indonesia. Dan juga dia menegaskan kalaupun ini MK dibubarkan, maka secara otomatis kewenangan atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah terhadap pembentukan undang-undangan bersama DPRD tentu tidak ada lagi lembaga yang bisa dipercaya selain Mahkamah Konstitusi. Untuk itu dia juga menegaskan atau setuju bahwa yang sebaiknya yang membuat perundang-undangan atau menentukan syarat capres maupun cawapres itu adalah di ranah DPR, bukan dari ranah yudisial atau MK sendiri. Dan kalaupun ingin dievaluasi sebaiknya dari oknum-oknum yang ada di MK yang dianggap menyalahi aturan atau bertentangan dengan konstitusi yang ada. Saya kira seperti itu rekan newsnya yang kami laporkan. Baik, rekan Syaputra, wartawan Tribun Timur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais. Soal putusan MK, gimana menurut soal pencalonan Gibran? MK perlu dibubarkan saja ya. MK. Ya. Alasannya Prof, kenapa Prof? Alasannya kenapa? Alasannya sudah semua bilang gitu ya. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90, PU 21, 2023 terkait usia minimal calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi, seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Pamannya itu membuatkan karpet merah, itu hanya untuk Gibran. Yang lebih butuh dari dia berlusin-lusin, kenapa dia, kata Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK, membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Saya masih berharap, kalau bisa dia, Gibran, tidak diturunkan tengah jalan. Karena kalau begitu lagi kapan-kapan ada urusan yang konyol, di tengah jalan, kita repot, nanti kita nggak pernah ada rules of the game yang kontinu, ucap Amin. Jadi menurut saya itu, kalau bisa kita tahan diri, imbu dia. Lebih lanjut Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Kaum milenial pintar-pintar, enggak ada milenial kok bodoh, jarang. Dia milenial gadungan. Jadi ini harus kita pikir kembali, tutur Amin. Sebagai informasi,
putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, Pilpres 2024. Jalan mulus Wali Kota Solo berusia 36 tahun ini mendaftarkan diri sebagai cawapres tak terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang mengizinkan cawapres berusia di bawah 40 tahun dengan syarat pernah jadi kepala daerah dan terpilih lewat pemilu. Keputusan tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat karena Ketua Hakim MK Anwar Usman tak lain adalah paman Gibran. Pendiri Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Kan baca wapresnya ya, tanggapan Partai Umat seperti apa, kemudian belum lama ini juga ramai terkait putusan MK yang masalah batas usia dan kepala daerah berpengalaman boleh mencalonkan itu banyak pandangan juga sangat politis dan sebagainya. Tanggapan dari Partai Umat juga seperti apa? Terima kasih. Jadi kami tidak mungkin satu kalimat pun ya memberikan kritik komentar tentang pasangan lain ya. Itu namanya kode etik ya. Ya. Nah, tetapi saya akan mengkritik majelis MK ya, Mahkamah Konstitusi ya. Saya katakan K-nya itu khianat ya. Itu majelis khianat. Sekarang bayangkan ya, ada wali kota dari Jawa Tengah ya, itu entah siapa yang mengusulkan sampai-sampai majelis khianat ini merubah aturan main ya, maksudnya itu aturan DPR tapi diambil alih, sudah melampaui wewenang mereka ya. Jebul itu apa? Ternyata ya, terbukti yang digadang-gadang itu tidak nggak laku sama sekali. Ini kan saya kasihan sama wali kota Jawa Tengah itu ya, sudah kesana kemari gayanya sudah seperti mau jadi wakil presiden, ternyata mak pelkendi ya, bahasa mak pelkendi itu kaget, ternyata saya nggak laku. Nah itu loh ya, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum ya. Baik, nampaknya karena waktu juga, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara press conference keputusan Majelis Syuro Partai Umat untuk Pilpres 2024. Sebelum kita tutup, kita baca doa dulu kepada Ustadz Sambo untuk
Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90 PU21 2023 terkait usia minimal Capres-Cawapres dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada Senin, 16 Oktober 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Lebih lanjut, Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Sebagai informasi, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024.
Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menilai Mahkamah Konstitusi MK dibubarkan. Hal ini menanggapi putusan MK terkait minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Amin Rais mengatakan soal batas usia capres-cawapres bukan wewenangnya MK, melainkan ranah DPR RI. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Erlan Syahputra, wartawan Tribun Timur untuk Anda. Rekan Erlan Syahputra, silakan laporan Anda. Baik, rekan Justina, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh rekan kami bahwa Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais atau mantan Ketua MPR RI menegaskan bahwa sebaiknya Mahkamah Konstitusi atau MK dibubarkan saja. Hal ini menanggapi terkait putusan MK yang meloloskan usia calon presiden, wakil presiden minimal di bawah 40 tahun dengan catatan sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah, secara otomatis MK ini meloloskan anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Amin Rais bahwa soal batas usia cawapres ini sebenarnya bukan wewenang dari MK sendiri, tapi itu merupakan ranah dari DPR RI dan pemerintah pusat. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya MK di bawah komando Anwar Usman atau ipar dari Presiden Joko Widodo masih akan melampaui kewenangan dari DPR RI dan dianggap bertentangan atau melanggar konstitusi yang selama ini dijalankan. Hal itu disampaikan oleh Amin Rais di saat menghadiri pembekalan bimbingan teknis Bacalek Sulsel di Hotel Sultan Alauddin dan Convention Rabu 25 Oktober 2023 sore kemarin. Dia menegaskan keputusan Ketua MK Anwar Usman merupakan keputusan yang ngawur. Terlebih juga Amin Rais bercerita bahwa dulu Pak Anwar Usman ini mengatakan bahwa hanya satu yang ditakutkan, yakni hanya Tuhan, namun belakangan berubah, yakni satu-satunya yang ditakuti bukan Tuhan melainkan iparnya, yakni Presiden Joko Widodo. Untuk itu Amin Rais menegaskan meminta kepada pemerintah pusat agar sebaiknya Mahkamah Konstitusi ini dibubarkan saja karena sangat jelas-jelas sudah melanggar konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga kami meminta pandangan dari pakar hukum kemarin dari Universitas Islam Muslim Indonesia bahwa kalau melihat dari aturan lembaga MK ini tidak bisa dibubarkan karena keberadaan MK sendiri ini dianggap sangat penting dalam menjalankan atau mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, jika dibubarkan, ini merupakan salah satu kemunduran dari demokrasi yang selama ini dijalankan di Indonesia. Dan juga dia menegaskan kalaupun ini MK dibubarkan, maka secara otomatis kewenangan atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah terhadap pembentukan undang-undangan bersama DPRD tentu tidak ada lagi lembaga yang bisa dipercaya selain Mahkamah Konstitusi. Untuk itu dia juga menegaskan atau setuju bahwa yang sebaiknya yang membuat perundang-undangan atau menentukan syarat capres maupun cawapres itu adalah di ranah DPR, bukan dari ranah yudisial atau MK sendiri. Dan kalaupun ingin dievaluasi sebaiknya dari oknum-oknum yang ada di
MK yang dianggap menyalahi aturan atau bertentangan dengan konstitusi yang ada. Saya kira seperti itu rekan newsnya yang kami laporkan. Baik, rekan Syaputra, wartawan Tribun Timur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais. Soal putusan MK, gimana menurut soal pencalonan Gibran? MK perlu dibubarkan saja ya. Alasannya Prof, kenapa Prof? Alasannya kenapa? Saya sudah semua bilang gitu ya. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90, PU 21, 2023 terkait usia minimal calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi, seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Pamannya itu membuatkan karpet merah, itu hanya untuk Gibran. Yang lebih butuh dari dia berlusin-lusin, kenapa dia, kata Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK, membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Saya masih berharap, kalau bisa dia, Gibran, tidak diturunkan tengah jalan. Karena kalau begitu lagi kapan-kapan ada urusan yang konyol, di tengah jalan, kita repot, nanti kita nggak pernah ada rules of the game yang kontinu, ucap Amin. Jadi menurut saya itu, kalau bisa kita tahan diri, imbu dia. Lebih lanjut Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Kaum milenial pintar-pintar, enggak ada milenial kok bodoh, jarang. Dia milenial gadungan, jadi ini harus kita pikir kembali, tutur Amin. Sebagai informasi, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, Pilpres 2024. Jalan mulus wali kota Solo berusia 36 tahun ini mendaftarkan diri sebagai cawapres tak terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang mengizinkan cawapres berusia di bawah 40 tahun dengan syarat pernah jadi kepala daerah dan terpilih lewat pemilu. Keputusan tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat karena Ketua Hakim MK Anwar Usman tak lain adalah paman Gibran. Pendiri Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Kan baca wapresnya ya, tanggapan Partai Umat seperti apa, kemudian belum lama ini juga ramai terkait putusan MK yang masalah batas usia dan kepala daerah berpengalaman boleh mencalonkan itu banyak pandangan juga sangat politis dan sebagainya. Tanggapan dari Partai Umat juga seperti apa? Terima kasih. Jadi kami tidak mungkin satu kalimat pun ya memberikan kritik komentar tentang pasangan lain ya. Itu namanya kode etik ya. Ya. Nah, tetapi saya akan mengkritik majelis MK ya, Mahkamah Konstitusi ya. Saya katakan K-nya itu khianat ya. Itu majelis khianat. Sekarang bayangkan ya, ada wali kota dari Jawa Tengah ya, itu entah siapa yang mengusulkan sampai-sampai majelis khianat ini merubah aturan main ya, maksudnya itu aturan DPR tapi diambil alih, sudah melampaui wewenang mereka ya. Jebul itu apa? Ternyata ya, terbukti yang digadang-gadang itu tidak
nggak laku sama sekali. Ini kan saya kasihan sama wali kota Jawa Tengah itu, ya. Sudah kesana kemari, gayanya sudah seperti mau jadi wakil presiden, ternyata mak pelekendi, ya. Bahasa mak pelekendi itu kaget, ternyata saya nggak laku. Nah itu loh, ya gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Baik, nampaknya karena waktu juga, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara press conference keputusan Majelis Syuro Partai Umat untuk Pilpres 2024. Sebelum kita tutup, kita baca doa dulu kepada Ustadz Sambo untuk Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo.
Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90 PU21 2023 terkait usia minimal Capres-Cawapres dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada Senin, 16 Oktober 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Lebih lanjut, Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Sebagai informasi, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menilai Mahkamah Konstitusi MK dibubarkan. Hal ini menanggapi putusan MK terkait minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Amin Rais mengatakan soal batas usia capres-cawapres bukan wewenangnya MK, melainkan ranah DPR RI. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Erlan Syaputra, wartawan Tribun Timur untuk Anda. Rekan Erlan Syaputra, silakan laporan Anda. Baik, rekan Justina, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh rekan kami bahwa Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais atau mantan Ketua MPR RI menegaskan bahwa sebaiknya Mahkamah Konstitusi atau MK dibubarkan saja. Hal ini menanggapi terkait putusan MK yang meloloskan usia calon presiden, wakil presiden minimal di bawah 40 tahun dengan catatan sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah, secara otomatis MK ini meloloskan anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Amin Rais bahwa soal batas usia cawapres ini sebenarnya bukan wewenang dari MK sendiri, tapi itu merupakan ranah dari DPR RI dan pemerintah pusat. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya MK di bawah komando Anwar Usman atau ipar dari Presiden Joko Widodo masih akan melampaui kewenangan dari DPR RI dan dianggap bertentangan atau melanggar konstitusi yang selama ini
dijalankan. Hal itu disampaikan oleh Amin Rais di saat menghadiri pembekalan bimbingan teknis Bacalek Sulsel di Hotel Sultan Alauddin dan Convention Rabu 25 Oktober 2023 sore kemarin. Dia menegaskan keputusan Ketua MK Anwar Usman merupakan keputusan yang ngawur, terlebih juga Amin Rais bercerita bahwa dulu Pak Anwar Usman ini mengatakan bahwa hanya satu yang ditakutkan yakni hanya Tuhan, namun belakangan berubah yakni satu-satunya yang ditakuti bukan Tuhan melainkan iparnya yakni Presiden Joko Widodo. Untuk itu Amin Rais menegaskan meminta kepada pemerintah pusat agar sebaiknya Mahkamah Konstitusi ini dibubarkan saja karena sangat jelas-jelas sudah melanggar konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga kami meminta pandangan dari pakar hukum kemarin dari Universitas Islam Muslim Indonesia bahwa kalau melihat dari aturan lembaga MK ini tidak bisa dibubarkan karena keberadaan MK sendiri ini dianggap sangat penting dalam menjalankan atau mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, jika dibubarkan, ini merupakan salah satu kemunduran dari demokrasi yang selama ini dijalankan di Indonesia. Dan juga dia menegaskan kalaupun ini MK dibubarkan, maka secara otomatis kewenangan atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah terhadap pembentukan undang-undangan bersama DPRD tentu tidak ada lagi lembaga yang bisa dipercaya selain Mahkamah Konstitusi. Untuk itu dia juga menegaskan atau setuju bahwa yang sebaiknya yang membuat perundang-undangan atau menentukan syarat capres maupun cawapres itu adalah di ranah DPR, bukan dari ranah yudisial atau MK sendiri. Dan kalaupun ingin dievaluasi sebaiknya dari oknum-oknum yang ada di MK yang dianggap menyalahi aturan atau bertentangan dengan konstitusi yang ada. Saya kira seperti itu rekan newsnya yang kami laporkan. Baik, rekan Syaputra, wartawan Tribun Timur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais. Soal putusan MK, gimana menurut soal pencalonan Gibran? MK perlu dibubarkan itu aja ya. MK. Ya. Alasannya Prof, kenapa Prof? Alasannya kenapa? Saya sudah semua bilang gitu ya. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90, PU 21, 2023 terkait usia minimal calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi, seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Pamannya itu membuatkan karpet merah, itu hanya untuk Gibran. Yang lebih butuh dari dia berlusin-lusin, kenapa dia, kata Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK, membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Saya masih berharap, kalau bisa dia, Gibran, tidak diturunkan tengah jalan. Karena kalau begitu lagi kapan-kapan ada urusan yang konyol, di tengah jalan, kita repot, nanti kita nggak pernah ada rules of the game yang kontinu, ucap Amin. Jadi menurut saya itu, kalau bisa kita tahan diri, imbu dia. Lebih lanjut Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Kaum milenial pintar-pintar, enggak ada milenial kok bodoh, jarang. Dia milenial gadungan, jadi ini harus kita pikir kembali, tutur Amin. Sebagai informasi,
putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, Pilpres 2024. Jalan mulus wali kota Solo berusia 36 tahun ini mendaftarkan diri sebagai cawapres tak terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang mengizinkan cawapres berusia di bawah 40 tahun dengan syarat pernah jadi kepala daerah dan terpilih lewat pemilu. Keputusan tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat karena Ketua Hakim MK Anwar Usman tak lain adalah paman Gibran. Pendiri Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Kan baca wapresnya ya, tanggapan Partai Umat seperti apa, kemudian belum lama ini juga ramai terkait putusan MK yang masalah batas usia dan kepala daerah berpengalaman boleh mencalonkan itu banyak pandangan juga sangat politis dan sebagainya. Tanggapan dari Partai Umat juga seperti apa? Terima kasih. Jadi kami tidak mungkin satu kalimat pun ya memberikan kritik komentar tentang pasangan lain ya. Itu namanya kode etik ya. Ya. Nah, tetapi saya akan mengkritik majelis MK ya, Mahkamah Konstitusi ya. Saya katakan K-nya itu khianat ya. Itu majelis khianat. Sekarang bayangkan ya, ada wali kota dari Jawa Tengah ya, itu entah siapa yang mengusulkan sampai-sampai majelis khianat ini merubah aturan main ya, maksudnya itu aturan DPR tapi diambil alih, sudah melampaui wewenang mereka ya. Jebul itu apa? Ternyata ya, terbukti yang digadang-gadang itu tidak nggak laku sama sekali. Ini kan saya kasihan sama wali kota Jawa Tengah itu ya, sudah kesana kemari gayanya sudah seperti mau jadi wakil presiden, ternyata mak pelekendi ya, bahasa mak pelekendi itu kaget, ternyata saya nggak laku. Nah itu loh ya, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum ya. Baik, nampaknya karena waktu juga, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara press conference keputusan Majelis Syuro Partai Umat untuk Pilpres 2024. Sebelum kita tutup, kita baca doa dulu kepada Ustadz Sambo untuk
Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90 PU21 2023 terkait usia minimal Capres-Cawapres dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada Senin, 16 Oktober 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Lebih lanjut, Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Sebagai informasi, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024.
Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menilai Mahkamah Konstitusi MK dibubarkan. Hal ini menanggapi putusan MK terkait minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Amin Rais mengatakan soal batas usia capres-cawapres bukan wewenangnya MK, melainkan ranah DPR RI. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Erlan Syahputra, wartawan Tribun Timur untuk Anda. Rekan Erlan Syahputra, silakan laporan Anda. Baik, rekan Justina, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh rekan kami bahwa Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais atau mantan Ketua MPR RI menegaskan bahwa sebaiknya Mahkamah Konstitusi atau MK dibubarkan saja. Hal ini menanggapi terkait putusan MK yang meloloskan usia calon presiden, wakil presiden minimal di bawah 40 tahun dengan catatan sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah, secara otomatis MK ini meloloskan anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Amin Rais bahwa soal batas usia cawapres ini sebenarnya bukan wewenang dari MK sendiri, tapi itu merupakan ranah dari DPR RI dan pemerintah pusat. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya MK di bawah komando Anwar Usman atau ipar dari Presiden Joko Widodo masih akan melampaui kewenangan dari DPR RI dan dianggap bertentangan atau melanggar konstitusi yang selama ini dijalankan. Hal itu disampaikan oleh Amin Rais di saat menghadiri pembekalan bimbingan teknis Bacalek Sulsel di Hotel Sultan Alauddin dan Convention Rabu 25 Oktober 2023 sore kemarin. Dia menegaskan keputusan Ketua MK Anwar Usman merupakan keputusan yang ngawur. Terlebih juga Amin Rais bercerita bahwa dulu Pak Anwar Usman ini mengatakan bahwa hanya satu yang ditakutkan, yakni hanya Tuhan, namun belakangan berubah, yakni satu-satunya yang ditakuti bukan Tuhan melainkan iparnya, yakni Presiden Joko Widodo. Untuk itu Amin Rais menegaskan meminta kepada pemerintah pusat agar sebaiknya Mahkamah Konstitusi ini dibubarkan saja karena sangat jelas-jelas sudah melanggar konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga kami meminta pandangan dari pakar hukum kemarin dari Universitas Islam Muslim Indonesia bahwa kalau melihat dari aturan lembaga MK ini tidak bisa dibubarkan karena keberadaan MK sendiri ini dianggap sangat penting dalam menjalankan atau mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, jika dibubarkan, ini merupakan salah satu kemunduran dari demokrasi yang selama ini dijalankan di Indonesia. Dan juga dia menegaskan kalaupun ini MK dibubarkan, maka secara otomatis kewenangan atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah terhadap pembentukan undang-undangan bersama DPRD tentu tidak ada lagi lembaga yang bisa dipercaya selain Mahkamah Konstitusi. Untuk itu dia juga menegaskan atau setuju bahwa yang sebaiknya yang membuat perundang-undangan atau menentukan syarat capres maupun cawapres itu adalah di ranah DPR, bukan dari ranah yudisial atau MK sendiri. Dan kalaupun ingin dievaluasi sebaiknya dari oknum-oknum yang ada di
MK yang dianggap menyalahi aturan atau bertentangan dengan konstitusi yang ada. Saya kira seperti itu rekan newsnya yang kami laporkan. Baik, rekan Syaputra, wartawan Tribun Timur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais. Soal putusan MK, gimana menurut soal pencalonan Gibran? MK perlu dibubarkan saja ya. MK. Ya. Alasannya Prof, kenapa Prof? Alasannya kenapa? Saya sudah semua bilang gitu ya. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90, PU 21, 2023 terkait usia minimal calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi, seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Pamannya itu membuatkan karpet merah, itu hanya untuk Gibran. Yang lebih butuh dari dia berlusin-lusin, kenapa dia, kata Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK, membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Saya masih berharap, kalau bisa dia, Gibran, tidak diturunkan tengah jalan. Karena kalau begitu lagi kapan-kapan ada urusan yang konyol, di tengah jalan, kita repot, nanti kita nggak pernah ada rules of the game yang kontinu, ucap Amin. Jadi menurut saya itu, kalau bisa kita tahan diri, imbu dia. Lebih lanjut Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Kaum milenial pintar-pintar, enggak ada milenial kok bodoh, jarang. Dia milenial gadungan, jadi ini harus kita pikir kembali, tutur Amin. Sebagai informasi, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, Pilpres 2024. Jalan mulus wali kota Solo berusia 36 tahun ini mendaftarkan diri sebagai cawapres tak terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang mengizinkan cawapres berusia di bawah 40 tahun dengan syarat pernah jadi kepala daerah dan terpilih lewat pemilu. Keputusan tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat karena Ketua Hakim MK Anwar Usman tak lain adalah paman Gibran. Pendiri Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Kan baca wapresnya ya, tanggapan Partai Umat seperti apa, kemudian belum lama ini juga ramai terkait putusan MK yang masalah batas usia dan kepala daerah berpengalaman boleh mencalonkan itu banyak pandangan juga sangat politis dan sebagainya. Tanggapan dari Partai Umat juga seperti apa? Terima kasih. Jadi kami tidak mungkin satu kalimat pun ya memberikan kritik komentar tentang pasangan lain ya. Itu namanya kode etik ya. Ya. Nah, tetapi saya akan mengkritik majelis MK ya, Mahkamah Konstitusi ya. Saya katakan K-nya itu khianat ya. Itu majelis khianat. Sekarang bayangkan ya, ada wali kota dari Jawa Tengah ya, itu entah siapa yang mengusulkan sampai-sampai majelis khianat ini merubah aturan main ya, maksudnya itu aturan DPR tapi diambil alih, sudah melampaui wewenang mereka ya. Jebul itu apa? Ternyata ya, terbukti yang digadang-gadang itu tidak
ikut nggak laku sama sekali. Ini kan saya kasihan sama wali kota Jawa Tengah itu, ya. Sudah kesana kemari, gayanya sudah seperti mau jadi wakil presiden, ternyata mak pelekendi, ya. Bahasa Jawa mak pelekendi itu kaget, ternyata saya nggak laku. Nah itu loh, ya gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Baik, nampaknya karena waktu juga, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara press conference keputusan Majelis Syuro Partai Umat untuk Pilpres 2024. Sebelum kita tutup, kita baca doa dulu kepada Ustadz Sambo untuk Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo.
Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90 PU 21 2023 terkait usia minimal Capres-Cawapres dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada Senin, 16 Oktober 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Lebih lanjut, Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Sebagai informasi, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menilai Mahkamah Konstitusi MK dibubarkan. Hal ini menanggapi putusan MK terkait minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Amin Rais mengatakan soal batas usia capres-cawapres bukan wewenangnya MK, melainkan ranah DPR RI. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Erlan Syaputra, wartawan Tribun Timur untuk Anda. Rekan Erlan Syaputra, silakan laporan Anda. Baik, rekan Justina, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh rekan kami bahwa Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais atau mantan Ketua MPR RI menegaskan bahwa sebaiknya Mahkamah Konstitusi atau MK dibubarkan saja. Hal ini menanggapi terkait putusan MK yang meloloskan usia calon presiden, wakil presiden minimal di bawah 40 tahun dengan catatan sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah, secara otomatis MK ini meloloskan anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Amin Rais bahwa soal batas usia cawapres ini sebenarnya bukan wewenang dari MK sendiri, tapi itu merupakan ranah dari DPR RI dan pemerintah pusat. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya MK di bawah komando Anwar Usman atau ipar dari Presiden Joko Widodo masih akan melampaui kewenangan dari DPR RI dan dianggap bertentangan atau melanggar konstitusi yang selama ini
dijalankan. Hal itu disampaikan oleh Amin Rais di saat menghadiri pembekalan bimbingan teknis Bacalek Sulsel di Hotel Sultan Alauddin dan Convention Rabu 25 Oktober 2023 sore kemarin. Dia menegaskan keputusan Ketua MK Anwar Usman merupakan keputusan yang ngawur, terlebih juga Amin Rais bercerita bahwa dulu Pak Anwar Usman ini mengatakan bahwa hanya satu yang ditakutkan yakni hanya Tuhan, namun belakangan berubah yakni satu-satunya yang ditakuti bukan Tuhan melainkan iparnya yakni Presiden Joko Widodo. Untuk itu Amin Rais menegaskan meminta kepada pemerintah pusat agar sebaiknya Mahkamah Konstitusi ini dibubarkan saja karena sangat jelas-jelas sudah melanggar konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga kami meminta pandangan dari pakar hukum kemarin dari Universitas Islam Muslim Indonesia bahwa kalau melihat dari aturan lembaga MK ini tidak bisa dibubarkan karena keberadaan MK sendiri ini dianggap sangat penting dalam menjalankan atau mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, jika dibubarkan, ini merupakan salah satu kemunduran dari demokrasi yang selama ini dijalankan di Indonesia. Dan juga dia menegaskan kalaupun ini MK dibubarkan, maka secara otomatis kewenangan atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah terhadap pembentukan undang-undangan bersama DPRD tentu tidak ada lagi lembaga yang bisa dipercaya selain Mahkamah Konstitusi. Untuk itu dia juga menegaskan atau setuju bahwa yang sebaiknya yang membuat perundang-undangan atau menentukan syarat capres maupun cawapres itu adalah di ranah DPR, bukan dari ranah yudisial atau MK sendiri. Dan kalaupun ingin dievaluasi sebaiknya dari oknum-oknum yang ada di MK yang dianggap menyalahi aturan atau bertentangan dengan konstitusi yang ada. Saya kira seperti itu rekan newsnya yang kami laporkan. Baik, rekan Syaputra, wartawan Tribun Timur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais. Soal putusan MK, gimana menurut soal pencalonan Gibran? MK perlu dibubarkan saja ya. MK. Alasannya Prof, kenapa Prof? Alasannya kenapa? Alasannya sudah semua bilang begitu ya. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90, PU 21, 2023 terkait usia minimal calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi, seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Pamannya itu membuatkan karpet merah, itu hanya untuk Gibran. Yang lebih butuh dari dia berlusin-lusin, kenapa dia, kata Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 27 Oktober tahun 2023. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK, membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Saya masih berharap, kalau bisa dia, Gibran, tidak diturunkan tengah jalan. Karena kalau begitu lagi kapan-kapan ada urusan yang konyol, di tengah jalan, kita repot, nanti kita nggak pernah ada rules of the game yang kontinu, ucap Amin. Jadi menurut saya itu, kalau bisa kita tahan diri, imbu dia. Lebih lanjut Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Kaum milenial pintar-pintar, enggak ada milenial kok bodoh, jarang. Dia milenial gadungan. Jadi ini harus kita pikir kembali, tutur Amin. Sebagai informasi,
putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, Pilpres 2024. Jalan mulus wali kota Solo berusia 36 tahun ini mendaftarkan diri sebagai cawapres tak terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang mengizinkan cawapres berusia di bawah 40 tahun dengan syarat pernah jadi kepala daerah dan terpilih lewat pemilu. Keputusan tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat karena Ketua Hakim MK Anwar Usman tak lain adalah paman Gibran. Pendiri Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Kan baca wapresnya ya, tanggapan Partai Umat seperti apa, kemudian belum lama ini juga ramai terkait putusan MK yang masalah batas usia dan kepala daerah berpengalaman boleh mencalonkan itu banyak pandangan juga sangat politis dan sebagainya. Tanggapan dari Partai Umat juga seperti apa? Terima kasih. Jadi kami tidak mungkin satu kalimat pun ya memberikan kritik komentar tentang pasangan lain ya. Itu namanya kode etik ya. Ya. Nah, tetapi saya akan mengkritik majelis MK ya, Mahkamah Konstitusi ya. Saya katakan K-nya itu khianat ya. Itu majelis khianat. Sekarang bayangkan ya, ada wali kota dari Jawa Tengah ya, itu entah siapa yang mengusulkan sampai-sampai majelis khianat ini merubah aturan main ya, maksudnya itu aturan DPR tapi diambil alih, sudah melampaui wewenang mereka ya. Jebul itu apa? Ternyata ya, terbukti yang digadang-gadang itu tidak nggak laku sama sekali. Ini kan saya kasihan sama wali kota Jawa Tengah itu ya, sudah kesana kemari gayanya sudah seperti mau jadi wakil presiden, ternyata mak pelkendi ya, bahasa mak pelkendi itu kaget ternyata saya nggak laku. Nah itu loh ya, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum ya. Baik, nampaknya karena waktu juga, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara press conference keputusan Majelis Syuro Partai Umat untuk Pilpres 2024. Sebelum kita tutup, kita baca doa dulu kepada Ustadz Sambo untuk
Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90 PU21 2023 terkait usia minimal Capres-Cawapres dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada Senin, 16 Oktober 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Lebih lanjut, Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Sebagai informasi, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024.
Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menilai Mahkamah Konstitusi MK dibubarkan. Hal ini menanggapi putusan MK terkait minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Amin Rais mengatakan soal batas usia capres-cawapres bukan wewenangnya MK, melainkan ranah DPR RI. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Erlan Syaputra, wartawan Tribun Timur untuk Anda. Rekan Erlan Syaputra, silakan laporan Anda. Baik, rekan Justina, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh rekan kami bahwa Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais atau mantan Ketua MPR RI menegaskan bahwa sebaiknya Mahkamah Konstitusi atau MK dibubarkan saja. Hal ini menanggapi terkait putusan MK yang meloloskan usia calon presiden, wakil presiden minimal di bawah 40 tahun dengan catatan sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah, secara otomatis MK ini meloloskan anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Amin Rais bahwa soal batas usia cawapres ini sebenarnya bukan wewenang dari MK sendiri, tapi itu merupakan ranah dari DPR RI dan pemerintah pusat. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya MK di bawah komando Anwar Usman atau ipar dari Presiden Joko Widodo masih akan melampaui kewenangan dari DPR RI dan dianggap bertentangan atau melanggar konstitusi yang selama ini dijalankan. Hal itu disampaikan oleh Amin Rais di saat menghadiri pembekalan bimbingan teknis Bacalek Sulsel di Hotel Sultan Alauddin dan Convention Rabu 25 Oktober 2023 sore kemarin. Dia menegaskan keputusan Ketua MK Anwar Usman merupakan keputusan yang ngawur. Terlebih juga Amin Rais bercerita bahwa dulu Pak Anwar Usman ini mengatakan bahwa hanya satu yang ditakutkan, yakni hanya Tuhan, namun belakangan berubah, yakni satu-satunya yang ditakuti bukan Tuhan melainkan iparnya, yakni Presiden Joko Widodo. Untuk itu Amin Rais menegaskan meminta kepada pemerintah pusat agar sebaiknya Mahkamah Konstitusi ini dibubarkan saja karena sangat jelas-jelas sudah melanggar konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga kami meminta pandangan dari pakar hukum kemarin dari Universitas Islam Muslim Indonesia bahwa kalau melihat dari aturan lembaga MK ini tidak bisa dibubarkan karena keberadaan MK sendiri ini dianggap sangat penting dalam menjalankan atau mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, jika dibubarkan, ini merupakan salah satu kemunduran dari demokrasi yang selama ini dijalankan di Indonesia. Dan juga dia menegaskan kalaupun ini MK dibubarkan, maka secara otomatis kewenangan atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah terhadap pembentukan undang-undangan bersama DPRD tentu tidak ada lagi lembaga yang bisa dipercaya selain Mahkamah Konstitusi. Untuk itu dia juga menegaskan atau setuju bahwa yang sebaiknya yang membuat perundang-undangan atau menentukan syarat capres maupun cawapres itu adalah di ranah DPR, bukan dari ranah yudisial atau MK sendiri. Dan kalaupun ingin dievaluasi sebaiknya dari oknum-oknum yang ada di
MK yang dianggap menyalahi aturan atau bertentangan dengan konstitusi yang ada. Saya kira seperti itu rekan newsnya yang kami laporkan. Baik, rekan Syaputra, wartawan Tribun Timur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais. Soal putusan MK, gimana menurut soal pencalonan Gibran? MK perlu dibubarkan saja ya. MK. Alasannya Prof, kenapa Prof? Alasannya kenapa? Alasannya sudah semua bilang begitu ya. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90, PU 21, 2023 terkait usia minimal calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi, seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Pamannya itu membuatkan karpet merah, itu hanya untuk Gibran. Yang lebih butuh dari dia berlusin-lusin, kenapa dia, kata Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK, membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Saya masih berharap, kalau bisa dia, Gibran, tidak diturunkan tengah jalan. Karena kalau begitu lagi kapan-kapan ada urusan yang konyol, di tengah jalan, kita repot, nanti kita nggak pernah ada rules of the game yang kontinu, ucap Amin. Jadi menurut saya itu, kalau bisa kita tahan diri, imbu dia. Lebih lanjut Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Kaum milenial pintar-pintar, enggak ada milenial kok bodoh, jarang. Dia milenial gadungan, jadi ini harus kita pikir kembali, tutur Amin. Sebagai informasi, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, Pilpres 2024. Jalan mulus wali kota Solo berusia 36 tahun ini mendaftarkan diri sebagai cawapres tak terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang mengizinkan cawapres berusia di bawah 40 tahun dengan syarat pernah jadi kepala daerah dan terpilih lewat pemilu. Keputusan tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat karena Ketua Hakim MK Anwar Usman tak lain adalah paman Gibran. Pendiri Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Kan baca wapresnya ya, tanggapan Partai Umat seperti apa, kemudian belum lama ini juga ramai terkait putusan MK yang masalah batas usia dan kepala daerah berpengalaman boleh mencalonkan itu banyak pandangan juga sangat politis dan sebagainya. Tanggapan dari Partai Umat juga seperti apa? Terima kasih. Jadi kami tidak mungkin satu kalimat pun ya memberikan kritik komentar tentang pasangan lain ya. Itu namanya kode etik ya. Ya. Nah, tetapi saya akan mengkritik majelis MK ya, Mahkamah Konstitusi ya. Saya katakan K-nya itu khianat ya. Itu majelis khianat. Sekarang bayangkan ya, ada wali kota dari Jawa Tengah ya, itu entah siapa yang mengusulkan sampai-sampai majelis khianat ini merubah aturan main ya, maksudnya itu aturan DPR tapi diambil alih, sudah melampaui wewenang mereka ya. Jebul itu apa? Ternyata ya, terbukti yang digadang-gadang itu tidak
nggak laku sama sekali. Ini kan saya kasihan sama wali kota Jawa Tengah itu, ya. Sudah kesana kemari, gayanya sudah seperti mau jadi wakil presiden, ternyata mak pelekendi, ya. Bahasa mak pelekendi itu kaget, ternyata saya nggak laku. Nah itu loh, ya gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Baik, nampaknya karena waktu juga, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara press conference keputusan Majelis Syuro Partai Umat untuk Pilpres 2024. Sebelum kita tutup, kita baca doa dulu kepada Ustadz Sambo untuk Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo.
Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90 PU21 2023 terkait usia minimal Capres-Cawapres dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada Senin, 16 Oktober 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Lebih lanjut, Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Sebagai informasi, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menilai Mahkamah Konstitusi MK dibubarkan. Hal ini menanggapi putusan MK terkait minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Amin Rais mengatakan soal batas usia capres-cawapres bukan wewenangnya MK, melainkan ranah DPR RI. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Erlan Syahputra, wartawan Tribun Timur untuk Anda. Rekan Erlan Syahputra, silakan laporan Anda. Baik, rekan Justina, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh rekan kami bahwa Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais atau mantan Ketua MPR RI menegaskan bahwa sebaiknya Mahkamah Konstitusi atau MK dibubarkan saja. Hal ini menanggapi terkait putusan MK yang meloloskan usia calon presiden, wakil presiden minimal di bawah 40 tahun dengan catatan sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah, secara otomatis MK ini meloloskan anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Amin Rais bahwa soal batas usia cawapres ini sebenarnya bukan wewenang dari MK sendiri, tapi itu merupakan ranah dari DPR RI dan pemerintah pusat. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya MK di bawah komando Anwar Usman atau ipar dari Presiden Joko Widodo masih akan melampaui kewenangan dari DPR RI dan dianggap bertentangan atau melanggar konstitusi yang selama ini
dijalankan. Hal itu disampaikan oleh Amin Rais di saat menghadiri pembekalan bimbingan teknis Bacalek Sulsel di Hotel Sultan Alauddin dan Convention Rabu 25 Oktober 2023 sore kemarin. Dia menegaskan keputusan Ketua MK Anwar Usman merupakan keputusan yang ngawur, terlebih juga Amin Rais bercerita bahwa dulu Pak Anwar Usman ini mengatakan bahwa hanya satu yang ditakutkan yakni hanya Tuhan, namun belakangan berubah yakni satu-satunya yang ditakuti bukan Tuhan melainkan iparnya yakni Presiden Joko Widodo. Untuk itu Amin Rais menegaskan meminta kepada pemerintah pusat agar sebaiknya Mahkamah Konstitusi ini dibubarkan saja karena sangat jelas-jelas sudah melanggar konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga kami meminta pandangan dari pakar hukum kemarin dari Universitas Islam Muslim Indonesia bahwa kalau melihat dari aturan lembaga MK ini tidak bisa dibubarkan karena keberadaan MK sendiri ini dianggap sangat penting dalam menjalankan atau mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, jika dibubarkan, ini merupakan salah satu kemunduran dari demokrasi yang selama ini dijalankan di Indonesia. Dan juga dia menegaskan kalaupun ini MK dibubarkan, maka secara otomatis kewenangan atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah terhadap pembentukan undang-undangan bersama DPRD tentu tidak ada lagi lembaga yang bisa dipercaya selain Mahkamah Konstitusi. Untuk itu dia juga menegaskan atau setuju bahwa yang sebaiknya yang membuat perundang-undangan atau menentukan syarat capres maupun cawapres itu adalah di ranah DPR, bukan dari ranah yudisial atau MK sendiri. Dan kalaupun ingin dievaluasi sebaiknya dari oknum-oknum yang ada di MK yang dianggap menyalahi aturan atau bertentangan dengan konstitusi yang ada. Saya kira seperti itu rekan newsnya yang kami laporkan. Baik, rekan Syaputra, wartawan Tribun Timur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais. Soal putusan MK, gimana menurut soal pencalonan Gibran? MK perlu dibubarkan saja ya. MK. Ya. Alasannya Prof, kenapa Prof? Alasannya kenapa? Alasannya sudah semua bilang gitu ya. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90, PU 21, 2023 terkait usia minimal calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi, seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Pamannya itu membuatkan karpet merah, itu hanya untuk Gibran. Yang lebih butuh dari dia berlusin-lusin, kenapa dia, kata Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK, membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Saya masih berharap, kalau bisa dia, Gibran, tidak diturunkan tengah jalan. Karena kalau begitu lagi kapan-kapan ada urusan yang konyol, di tengah jalan, kita repot, nanti kita nggak pernah ada rules of the game yang kontinu, ucap Amin. Jadi menurut saya itu, kalau bisa kita tahan diri, imbu dia. Lebih lanjut Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Kaum milenial pintar-pintar, enggak ada milenial kok bodoh, jarang. Dia milenial gadungan, jadi ini harus kita pikir kembali, tutur Amin. Sebagai informasi,
putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, Pilpres 2024. Jalan mulus wali kota Solo berusia 36 tahun ini mendaftarkan diri sebagai cawapres tak terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang mengizinkan cawapres berusia di bawah 40 tahun dengan syarat pernah jadi kepala daerah dan terpilih lewat pemilu. Keputusan tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat karena Ketua Hakim MK Anwar Usman tak lain adalah paman Gibran. Pendiri Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Kan baca wapresnya ya, tanggapan Partai Umat seperti apa, kemudian belum lama ini juga ramai terkait putusan MK yang masalah batas usia dan kepala daerah berpengalaman boleh mencalonkan itu banyak pandangan juga sangat politis dan sebagainya. Tanggapan dari Partai Umat juga seperti apa? Terima kasih. Jadi kami tidak mungkin satu kalimat pun ya memberikan kritik komentar tentang pasangan lain ya. Itu namanya kode etik ya. Ya. Nah, tetapi saya akan mengkritik majelis MK ya, Mahkamah Konstitusi ya. Saya katakan K-nya itu khianat ya. Itu majelis khianat. Sekarang bayangkan ya, ada wali kota dari Jawa Tengah ya, itu entah siapa yang mengusulkan sampai-sampai majelis khianat ini merubah aturan main ya, maksudnya itu aturan DPR tapi diambil alih, sudah melampaui wewenang mereka ya. Jebul itu apa? Ternyata ya, terbukti yang digadang-gadang itu tidak nggak laku sama sekali. Ini kan saya kasihan sama wali kota Jawa Tengah itu ya, sudah kesana kemari gayanya sudah seperti mau jadi wakil presiden, ternyata mak pelekendi ya, bahasa mak pelekendi itu kaget, ternyata saya nggak laku. Nah itu loh ya, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum ya. Baik, nampaknya karena waktu juga, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara press conference keputusan Majelis Syuro Partai Umat untuk Pilpres 2024. Sebelum kita tutup, kita baca doa dulu kepada Ustadz Sambo untuk
Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90 PU21 2023 terkait usia minimal Capres-Cawapres dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada Senin, 16 Oktober 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Lebih lanjut, Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Sebagai informasi, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024.
Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menilai Mahkamah Konstitusi MK dibubarkan. Hal ini menanggapi putusan MK terkait minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Amin Rais mengatakan soal batas usia capres-cawapres bukan wewenangnya MK, melainkan ranah DPR RI. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Erlan Syahputra, wartawan Tribun Timur untuk Anda. Rekan Erlan Syahputra, silakan laporan Anda. Baik, rekan Justina, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh rekan kami bahwa Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais atau mantan Ketua MPR RI menegaskan bahwa sebaiknya Mahkamah Konstitusi atau MK dibubarkan saja. Hal ini menanggapi terkait putusan MK yang meloloskan usia calon presiden, wakil presiden minimal di bawah 40 tahun dengan catatan sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah, secara otomatis MK ini meloloskan anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Amin Rais bahwa soal batas usia cawapres ini sebenarnya bukan wewenang dari MK sendiri, tapi itu merupakan ranah dari DPR RI dan pemerintah pusat. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya MK di bawah komando Anwar Usman atau ipar dari Presiden Joko Widodo masih akan melampaui kewenangan dari DPR RI dan dianggap bertentangan atau melanggar konstitusi yang selama ini dijalankan. Hal itu disampaikan oleh Amin Rais di saat menghadiri pembekalan bimbingan teknis Bacalek Sulsel di Hotel Sultan Alauddin dan Convention Rabu 25 Oktober 2023 sore kemarin. Dia menegaskan keputusan Ketua MK Anwar Usman merupakan keputusan yang ngawur. Terlebih juga Amin Rais bercerita bahwa dulu Pak Anwar Usman ini mengatakan bahwa hanya satu yang ditakutkan, yakni hanya Tuhan, namun belakangan berubah, yakni satu-satunya yang ditakuti bukan Tuhan melainkan iparnya, yakni Presiden Joko Widodo. Untuk itu Amin Rais menegaskan meminta kepada pemerintah pusat agar sebaiknya Mahkamah Konstitusi ini dibubarkan saja karena sangat jelas-jelas sudah melanggar konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga kami meminta pandangan dari pakar hukum kemarin dari Universitas Islam Muslim Indonesia bahwa kalau melihat dari aturan lembaga MK ini tidak bisa dibubarkan karena keberadaan MK sendiri ini dianggap sangat penting dalam menjalankan atau mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, jika dibubarkan, ini merupakan salah satu kemunduran dari demokrasi yang selama ini dijalankan di Indonesia. Dan juga dia menegaskan kalaupun ini MK dibubarkan, maka secara otomatis kewenangan atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah terhadap pembentukan undang-undangan bersama DPRD tentu tidak ada lagi lembaga yang bisa dipercaya selain Mahkamah Konstitusi. Untuk itu dia juga menegaskan atau setuju bahwa yang sebaiknya yang membuat perundang-undangan atau menentukan syarat capres maupun cawapres itu adalah di ranah DPR, bukan dari ranah yudisial atau MK sendiri. Dan kalaupun ingin dievaluasi sebaiknya dari oknum-oknum yang ada di
MK yang dianggap menyalahi aturan atau bertentangan dengan konstitusi yang ada. Saya kira seperti itu rekan newsnya yang kami laporkan. Baik, rekan Syaputra, wartawan Tribun Timur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais. Soal putusan MK, gimana menurut soal pencalonan Gibran? MK perlu dibubarkan saja ya. MK. Ya. Alasannya Prof, kenapa Prof? Alasannya kenapa? Saya sudah semua bilang gitu ya. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90, PU 21, 2023 terkait usia minimal calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi, seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Pamannya itu membuatkan karpet merah, itu hanya untuk Gibran. Yang lebih butuh dari dia berlusin-lusin, kenapa dia, kata Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 27 Oktober tahun 2023. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK, membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Saya masih berharap, kalau bisa dia, Gibran, tidak diturunkan tengah jalan. Karena kalau begitu lagi kapan-kapan ada urusan yang konyol, di tengah jalan, kita repot, nanti kita nggak pernah ada rules of the game yang kontinu, ucap Amin. Jadi menurut saya itu, kalau bisa kita tahan diri, imbu dia. Lebih lanjut Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Kaum milenial pintar-pintar, enggak ada milenial kok bodoh, jarang. Dia milenial gadungan, jadi ini harus kita pikir kembali, tutur Amin. Sebagai informasi, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, Pilpres 2024. Jalan mulus wali kota Solo berusia 36 tahun ini mendaftarkan diri sebagai cawapres tak terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang mengizinkan cawapres berusia di bawah 40 tahun dengan syarat pernah jadi kepala daerah dan terpilih lewat pemilu. Keputusan tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat karena Ketua Hakim MK Anwar Usman tak lain adalah paman Gibran. Pendiri Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Kan baca wapresnya ya, tanggapan Partai Umat seperti apa, kemudian belum lama ini juga ramai terkait putusan MK yang masalah batas usia dan kepala daerah berpengalaman boleh mencalonkan itu banyak pandangan juga sangat politis dan sebagainya. Tanggapan dari Partai Umat juga seperti apa? Terima kasih. Jadi kami tidak mungkin satu kalimat pun ya memberikan kritik komentar tentang pasangan lain ya. Itu namanya kode etik ya. Ya. Nah, tetapi saya akan mengkritik majelis MK ya, Mahkamah Konstitusi ya. Saya katakan K-nya itu khianat ya. Itu majelis khianat. Sekarang bayangkan ya, ada wali kota dari Jawa Tengah ya, itu entah siapa yang mengusulkan sampai-sampai majelis khianat ini merubah aturan main ya, maksudnya itu aturan DPR tapi diambil alih, sudah melampaui wewenang mereka ya. Jebul itu apa? Ternyata ya, terbukti yang digadang-gadang itu tidak
ikut nggak laku sama sekali. Ini kan saya kasihan sama wali kota Jawa Tengah itu, ya. Sudah kesana kemari, gayanya sudah seperti mau jadi wakil presiden, ternyata mak pelkendi, ya. Bahasa mak pelkendi itu kaget, ternyata saya nggak laku. Nah itu loh, ya gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Baik, nampaknya karena waktu juga, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara press conference keputusan Majelis Syuro Partai Umat untuk Pilpres 2024. Sebelum kita tutup, kita baca doa dulu kepada Ustadz Sambo untuk Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo.
Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90 PU21 2023 terkait usia minimal Capres-Cawapres dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada Senin, 16 Oktober 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Lebih lanjut, Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Sebagai informasi, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menilai Mahkamah Konstitusi MK dibubarkan. Hal ini menanggapi putusan MK terkait minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Amin Rais mengatakan soal batas usia capres-cawapres bukan wewenangnya MK, melainkan ranah DPR RI. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Erlan Syaputra, wartawan Tribun Timur untuk Anda. Rekan Erlan Syaputra, silakan laporan Anda. Baik, rekan Justina, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh rekan kami bahwa Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais atau mantan Ketua MPR RI menegaskan bahwa sebaiknya Mahkamah Konstitusi atau MK dibubarkan saja. Hal ini menanggapi terkait putusan MK yang meloloskan usia calon presiden, wakil presiden minimal di bawah 40 tahun dengan catatan sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah, secara otomatis MK ini meloloskan anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Amin Rais bahwa soal batas usia cawapres ini sebenarnya bukan wewenang dari MK sendiri, tapi itu merupakan ranah dari DPR RI dan pemerintah pusat. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya MK di bawah komando Anwar Usman atau ipar dari Presiden Joko Widodo masih akan melampaui kewenangan dari DPR RI dan dianggap bertentangan atau melanggar konstitusi yang selama ini
dijalankan. Hal itu disampaikan oleh Amin Rais di saat menghadiri pembekalan bimbingan teknis Bacalek Sulsel di Hotel Sultan Alauddin dan Convention Rabu 25 Oktober 2023 sore kemarin. Dia menegaskan keputusan Ketua MK Anwar Usman merupakan keputusan yang ngawur, terlebih juga Amin Rais bercerita bahwa dulu Pak Anwar Usman ini mengatakan bahwa hanya satu yang ditakutkan yakni hanya Tuhan, namun belakangan berubah yakni satu-satunya yang ditakuti bukan Tuhan melainkan iparnya yakni Presiden Joko Widodo. Untuk itu Amin Rais menegaskan meminta kepada pemerintah pusat agar sebaiknya Mahkamah Konstitusi ini dibubarkan saja karena sangat jelas-jelas sudah melanggar konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga kami meminta pandangan dari pakar hukum kemarin dari Universitas Islam Muslim Indonesia bahwa kalau melihat dari aturan lembaga MK ini tidak bisa dibubarkan karena keberadaan MK sendiri ini dianggap sangat penting dalam menjalankan atau mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, jika dibubarkan, ini merupakan salah satu kemunduran dari demokrasi yang selama ini dijalankan di Indonesia. Dan juga dia menegaskan kalaupun ini MK dibubarkan, maka secara otomatis kewenangan atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah terhadap pembentukan undang-undangan bersama DPRD tentu tidak ada lagi lembaga yang bisa dipercaya selain Mahkamah Konstitusi. Untuk itu dia juga menegaskan atau setuju bahwa yang sebaiknya yang membuat perundang-undangan atau menentukan syarat capres maupun cawapres itu adalah di ranah DPR, bukan dari ranah yudisial atau MK sendiri. Dan kalaupun ingin dievaluasi sebaiknya dari oknum-oknum yang ada di MK yang dianggap menyalahi aturan atau bertentangan dengan konstitusi yang ada. Saya kira seperti itu rekan newsnya yang kami laporkan. Baik, rekan Syaputra, wartawan Tribun Timur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais. Soal putusan MK, gimana menurut soal pencalonan Gibran? MK perlu dibubarkan saja ya. MK. Ya. Alasannya Prof, kenapa Prof? Alasannya kenapa? Alasannya sudah semua bilang begitu ya. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90, PU 21, 2023 terkait usia minimal calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi, seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Pamannya itu membuatkan karpet merah, itu hanya untuk Gibran. Yang lebih butuh dari dia berlusin-lusin, kenapa dia, kata Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK, membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Saya masih berharap, kalau bisa dia, Gibran, tidak diturunkan tengah jalan. Karena kalau begitu lagi kapan-kapan ada urusan yang konyol, di tengah jalan, kita repot, nanti kita nggak pernah ada rules of the game yang kontinu, ucap Amin. Jadi menurut saya itu, kalau bisa kita tahan diri, imbu dia. Lebih lanjut Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Kaum milenial pintar-pintar, enggak ada milenial kok bodoh, jarang. Dia milenial gadungan. Jadi ini harus kita pikir kembali, tutur Amin. Sebagai informasi,
putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, Pilpres 2024. Jalan mulus Wali Kota Solo berusia 36 tahun ini mendaftarkan diri sebagai cawapres tak terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang mengizinkan cawapres berusia di bawah 40 tahun dengan syarat pernah jadi kepala daerah dan terpilih lewat pemilu. Keputusan tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat karena Ketua Hakim MK Anwar Usman tak lain adalah paman Gibran. Pendiri Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Kan baca wapresnya ya, tanggapan Partai Umat seperti apa, kemudian belum lama ini juga ramai terkait putusan MK yang masalah batas usia dan kepala daerah berpengalaman boleh mencalonkan itu banyak pandangan juga sangat politis dan sebagainya. Tanggapan dari Partai Umat juga seperti apa? Terima kasih. Jadi kami tidak mungkin satu kalimat pun ya memberikan kritik komentar tentang pasangan lain ya. Itu namanya kode etik ya. Ya. Nah, tetapi saya akan mengkritik majelis MK ya, Mahkamah Konstitusi ya. Saya katakan K-nya itu khianat ya. Itu majelis khianat. Sekarang bayangkan ya, ada wali kota dari Jawa Tengah ya, itu entah siapa yang mengusulkan sampai-sampai majelis khianat ini merubah aturan main ya, maksudnya itu aturan DPR tapi diambil alih, sudah melampaui wewenang mereka ya. Jebul itu apa? Ternyata ya, terbukti yang digadang-gadang itu tidak nggak laku sama sekali. Ini kan saya kasihan sama wali kota Jawa Tengah itu ya, sudah kesana kemari gayanya sudah seperti mau jadi wakil presiden, ternyata mak pelkendi ya, bahasa Jawa mak pelkendi itu kaget, ternyata saya nggak laku. Nah itu loh ya, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum ya. Baik, nampaknya karena waktu juga, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara press conference keputusan Majelis Syuro Partai Umat untuk Pilpres 2024. Sebelum kita tutup, kita baca doa dulu kepada Ustadz Sambo untuk
Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90 PU21 2023 terkait usia minimal Capres-Cawapres dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada Senin, 16 Oktober 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Lebih lanjut, Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Sebagai informasi, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024.
Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menilai Mahkamah Konstitusi MK dibubarkan. Hal ini menanggapi putusan MK terkait minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Amin Rais mengatakan soal batas usia capres-cawapres bukan wewenangnya MK, melainkan ranah DPR RI. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Erlan Syahputra, wartawan Tribun Timur untuk Anda. Rekan Erlan Syahputra, silakan laporan Anda. Baik, rekan Justina, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh rekan kami bahwa Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais atau mantan Ketua MPR RI menegaskan bahwa sebaiknya Mahkamah Konstitusi atau MK dibubarkan saja. Hal ini menanggapi terkait putusan MK yang meloloskan usia calon presiden, wakil presiden minimal di bawah 40 tahun dengan catatan sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah, secara otomatis MK ini meloloskan anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Amin Rais bahwa soal batas usia cawapres ini sebenarnya bukan wewenang dari MK sendiri, tapi itu merupakan ranah dari DPR RI dan pemerintah pusat. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya MK di bawah komando Anwar Usman atau ipar dari Presiden Joko Widodo masih akan melampaui kewenangan dari DPR RI dan dianggap bertentangan atau melanggar konstitusi yang selama ini dijalankan. Hal itu disampaikan oleh Amin Rais di saat menghadiri pembekalan bimbingan teknis Bacalek Sulsel di Hotel Sultan Alauddin dan Convention Rabu 25 Oktober 2023 sore kemarin. Dia menegaskan keputusan Ketua MK Anwar Usman merupakan keputusan yang ngawur. Terlebih juga Amin Rais bercerita bahwa dulu Pak Anwar Usman ini mengatakan bahwa hanya satu yang ditakutkan, yakni hanya Tuhan, namun belakangan berubah, yakni satu-satunya yang ditakuti bukan Tuhan melainkan iparnya, yakni Presiden Joko Widodo. Untuk itu Amin Rais menegaskan meminta kepada pemerintah pusat agar sebaiknya Mahkamah Konstitusi ini dibubarkan saja karena sangat jelas-jelas sudah melanggar konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga kami meminta pandangan dari pakar hukum kemarin dari Universitas Islam Muslim Indonesia bahwa kalau melihat dari aturan lembaga MK ini tidak bisa dibubarkan karena keberadaan MK sendiri ini dianggap sangat penting dalam menjalankan atau mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, jika dibubarkan, ini merupakan salah satu kemunduran dari demokrasi yang selama ini dijalankan di Indonesia. Dan juga dia menegaskan kalaupun ini MK dibubarkan, maka secara otomatis kewenangan atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah terhadap pembentukan undang-undangan bersama DPRD tentu tidak ada lagi lembaga yang bisa dipercaya selain Mahkamah Konstitusi. Untuk itu dia juga menegaskan atau setuju bahwa yang sebaiknya yang membuat perundang-undangan atau menentukan syarat capres maupun cawapres itu adalah di ranah DPR, bukan dari ranah yudisial atau MK sendiri. Dan kalaupun ingin dievaluasi sebaiknya dari oknum-oknum yang ada di
MK yang dianggap menyalahi aturan atau bertentangan dengan konstitusi yang ada. Saya kira seperti itu rekan newsnya yang kami laporkan. Baik, rekan Syaputra, wartawan Tribun Timur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais. Soal putusan MK, gimana menurut soal pencalonan Gibran? MK perlu dibubarkan saja ya. MK. Alasannya Prof, kenapa Prof? Alasannya kenapa? Alasannya sudah semua biar gitu ya. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90, PU 21, 2023 terkait usia minimal calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi, seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Pamannya itu membuatkan karpet merah, itu hanya untuk Gibran. Yang lebih butuh dari dia berlusin-lusin, kenapa dia, kata Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK, membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Saya masih berharap, kalau bisa dia, Gibran, tidak diturunkan tengah jalan. Karena kalau begitu lagi kapan-kapan ada urusan yang konyol, di tengah jalan, kita repot, nanti kita nggak pernah ada rules of the game yang kontinu, ucap Amin. Jadi menurut saya itu, kalau bisa kita tahan diri, imbu dia. Lebih lanjut Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Kaum milenial pintar-pintar, enggak ada milenial kok bodoh, jarang. Dia milenial gadungan, jadi ini harus kita pikir kembali, tutur Amin. Sebagai informasi, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, Pilpres 2024. Jalan mulus wali kota Solo berusia 36 tahun ini mendaftarkan diri sebagai cawapres tak terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang mengizinkan cawapres berusia di bawah 40 tahun dengan syarat pernah jadi kepala daerah dan terpilih lewat pemilu. Keputusan tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat karena Ketua Hakim MK Anwar Usman tak lain adalah paman Gibran. Pendiri Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Kan baca wapresnya ya, tanggapan Partai Umat seperti apa, kemudian belum lama ini juga ramai terkait putusan MK yang masalah batas usia dan kepala daerah berpengalaman boleh mencalonkan itu banyak pandangan juga sangat politis dan sebagainya. Tanggapan dari Partai Umat juga seperti apa? Terima kasih. Jadi kami tidak mungkin satu kalimat pun ya memberikan kritik komentar tentang pasangan lain ya. Itu namanya kode etik ya. Ya. Nah, tetapi saya akan mengkritik majelis MK ya, Mahkamah Konstitusi ya. Saya katakan K-nya itu khianat ya. Itu majelis khianat. Sekarang bayangkan ya, ada wali kota dari Jawa Tengah ya, itu entah siapa yang mengusulkan sampai-sampai majelis khianat ini merubah aturan main ya, maksudnya itu aturan DPR tapi diambil alih, sudah melampaui wewenang mereka ya. Jebul itu apa? Ternyata ya, terbukti yang digadang-gadang itu tidak
nggak laku sama sekali. Ini kan saya kasihan sama wali kota Jawa Tengah itu, ya. Sudah kesana kemari, gayanya sudah seperti mau jadi wakil presiden, ternyata mak pelekendi, ya. Bahasa mak pelekendi itu kaget, ternyata saya nggak laku. Nah itu loh, ya gitu aja lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Baik, nampaknya karena waktu juga, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara press conference keputusan Majelis Syuro Partai Umat untuk Pilpres 2024. Sebelum kita tutup, kita baca doa dulu kepada Ustadz Sambo untuk Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo.
Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90 PU21 2023 terkait usia minimal Capres-Cawapres dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada Senin, 16 Oktober 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Lebih lanjut, Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Sebagai informasi, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menilai Mahkamah Konstitusi MK dibubarkan. Hal ini menanggapi putusan MK terkait minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Amin Rais mengatakan soal batas usia capres-cawapres bukan wewenangnya MK, melainkan ranah DPR RI. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Erlan Syaputra, wartawan Tribun Timur untuk Anda. Rekan Erlan Syaputra, silakan laporan Anda. Baik, rekan Justina, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh rekan kami bahwa Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais atau mantan Ketua MPR RI menegaskan bahwa sebaiknya Mahkamah Konstitusi atau MK dibubarkan saja. Hal ini menanggapi terkait putusan MK yang meloloskan usia calon presiden, wakil presiden minimal di bawah 40 tahun dengan catatan sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah, secara otomatis MK ini meloloskan anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Amin Rais bahwa soal batas usia cawapres ini sebenarnya bukan wewenang dari MK sendiri, tapi itu merupakan ranah dari DPR RI dan pemerintah pusat. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya MK di bawah komando Anwar Usman atau ipar dari Presiden Joko Widodo masih akan melampaui kewenangan dari DPR RI dan dianggap bertentangan atau melanggar konstitusi yang selama ini
dijalankan. Hal itu disampaikan oleh Amin Rais di saat menghadiri pembekalan bimbingan teknis Bacalek Sulsel di Hotel Sultan Alauddin dan Convention Rabu 25 Oktober 2023 sore kemarin. Dia menegaskan keputusan Ketua MK Anwar Usman merupakan keputusan yang ngawur, terlebih juga Amin Rais bercerita bahwa dulu Pak Anwar Usman ini mengatakan bahwa hanya satu yang ditakutkan yakni hanya Tuhan, namun belakangan berubah yakni satu-satunya yang ditakuti bukan Tuhan melainkan iparnya yakni Presiden Joko Widodo. Untuk itu Amin Rais menegaskan meminta kepada pemerintah pusat agar sebaiknya Mahkamah Konstitusi ini dibubarkan saja karena sangat jelas-jelas sudah melanggar konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga kami meminta pandangan dari pakar hukum kemarin dari Universitas Islam Muslim Indonesia bahwa kalau melihat dari aturan lembaga MK ini tidak bisa dibubarkan karena keberadaan MK sendiri ini dianggap sangat penting dalam menjalankan atau mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, jika dibubarkan, ini merupakan salah satu kemunduran dari demokrasi yang selama ini dijalankan di Indonesia. Dan juga dia menegaskan kalaupun ini MK dibubarkan, maka secara otomatis kewenangan atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah terhadap pembentukan undang-undangan bersama DPRD tentu tidak ada lagi lembaga yang bisa dipercaya selain Mahkamah Konstitusi. Untuk itu dia juga menegaskan atau setuju bahwa yang sebaiknya yang membuat perundang-undangan atau menentukan syarat capres maupun cawapres itu adalah di ranah DPR, bukan dari ranah yudisial atau MK sendiri. Dan kalaupun ingin dievaluasi sebaiknya dari oknum-oknum yang ada di MK yang dianggap menyalahi aturan atau bertentangan dengan konstitusi yang ada. Saya kira seperti itu rekan newsnya yang kami laporkan. Baik, rekan Syaputra, wartawan Tribun Timur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais. Soal putusan MK, gimana menurut soal pencalonan Gibran? MK perlu dibubarkan itu aja ya. MK. Ya. Alasannya Prof, kenapa Prof? Alasannya kenapa? Alasannya sudah semua bilang gitu ya. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90, PU 21, 2023 terkait usia minimal calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi, seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Pamannya itu membuatkan karpet merah, itu hanya untuk Gibran. Yang lebih butuh dari dia berlusin-lusin, kenapa dia, kata Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK, membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Saya masih berharap, kalau bisa dia, Gibran, tidak diturunkan tengah jalan. Karena kalau begitu lagi kapan-kapan ada urusan yang konyol, di tengah jalan, kita repot, nanti kita nggak pernah ada rules of the game yang kontinu, ucap Amin. Jadi menurut saya itu, kalau bisa kita tahan diri, imbu dia. Lebih lanjut Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Kaum milenial pintar-pintar, enggak ada milenial kok bodoh, jarang. Dia milenial gadungan, jadi ini harus kita pikir kembali, tutur Amin. Sebagai informasi,
putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, Pilpres 2024. Jalan mulus Wali Kota Solo berusia 36 tahun ini mendaftarkan diri sebagai cawapres tak terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang mengizinkan cawapres berusia di bawah 40 tahun dengan syarat pernah jadi kepala daerah dan terpilih lewat pemilu. Keputusan tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat karena Ketua Hakim MK Anwar Usman tak lain adalah paman Gibran. Pendiri Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Kan baca wapresnya ya, tanggapan Partai Umat seperti apa, kemudian belum lama ini juga ramai terkait putusan MK yang masalah batas usia dan kepala daerah berpengalaman boleh mencalonkan itu banyak pandangan juga sangat politis dan sebagainya. Tanggapan dari Partai Umat juga seperti apa? Terima kasih. Jadi kami tidak mungkin satu kalimat pun ya memberikan kritik komentar tentang pasangan lain ya. Itu namanya kode etik ya. Ya. Nah, tetapi saya akan mengkritik majelis MK ya, Mahkamah Konstitusi ya. Saya katakan K-nya itu khianat ya. Itu majelis khianat. Sekarang bayangkan ya, ada wali kota dari Jawa Tengah ya, itu entah siapa yang mengusulkan sampai-sampai majelis khianat ini merubah aturan main ya, maksudnya itu aturan DPR tapi diambil alih, sudah melampaui wewenang mereka ya. Jebul itu apa? Ternyata ya, terbukti yang digadang-gadang itu tidak nggak laku sama sekali. Ini kan saya kasihan sama wali kota Jawa Tengah itu ya, sudah kesana kemari gayanya sudah seperti mau jadi wakil presiden, ternyata mak pelekendi ya, bahasa mak pelekendi itu kaget, ternyata saya nggak laku. Nah itu loh ya, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum ya. Baik, nampaknya karena waktu juga, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara press conference keputusan Majelis Syuro Partai Umat untuk Pilpres 2024. Sebelum kita tutup, kita baca doa dulu kepada Ustadz Sambo untuk
Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90 PU21 2023 terkait usia minimal Capres-Cawapres dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada Senin, 16 Oktober 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Lebih lanjut, Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Sebagai informasi, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024.
Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menilai Mahkamah Konstitusi MK dibubarkan. Hal ini menanggapi putusan MK terkait minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Amin Rais mengatakan soal batas usia capres-cawapres bukan wewenangnya MK, melainkan ranah DPR RI. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Erlan Syahputra, wartawan Tribun Timur untuk Anda. Rekan Erlan Syahputra, silakan laporan Anda. Baik, rekan Justina, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh rekan kami bahwa Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais atau mantan Ketua MPR RI menegaskan bahwa sebaiknya Mahkamah Konstitusi atau MK dibubarkan saja. Hal ini menanggapi terkait putusan MK yang meloloskan usia calon presiden, wakil presiden minimal di bawah 40 tahun dengan catatan sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah, secara otomatis MK ini meloloskan anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Amin Rais bahwa soal batas usia cawapres ini sebenarnya bukan wewenang dari MK sendiri, tapi itu merupakan ranah dari DPR RI dan pemerintah pusat. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya MK di bawah komando Anwar Usman atau ipar dari Presiden Joko Widodo masih akan melampaui kewenangan dari DPR RI dan dianggap bertentangan atau melanggar konstitusi yang selama ini dijalankan. Hal itu disampaikan oleh Amin Rais di saat menghadiri pembekalan bimbingan teknis Bacalek Sulsel di Hotel Sultan Alauddin dan Convention Rabu 25 Oktober 2023 sore kemarin. Dia menegaskan keputusan Ketua MK Anwar Usman merupakan keputusan yang ngawur. Terlebih juga Amin Rais bercerita bahwa dulu Pak Anwar Usman ini mengatakan bahwa hanya satu yang ditakutkan, yakni hanya Tuhan, namun belakangan berubah, yakni satu-satunya yang ditakuti bukan Tuhan melainkan iparnya, yakni Presiden Joko Widodo. Untuk itu Amin Rais menegaskan meminta kepada pemerintah pusat agar sebaiknya Mahkamah Konstitusi ini dibubarkan saja karena sangat jelas-jelas sudah melanggar konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga kami meminta pandangan dari pakar hukum kemarin dari Universitas Islam Muslim Indonesia bahwa kalau melihat dari aturan lembaga MK ini tidak bisa dibubarkan karena keberadaan MK sendiri ini dianggap sangat penting dalam menjalankan atau mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, jika dibubarkan, ini merupakan salah satu kemunduran dari demokrasi yang selama ini dijalankan di Indonesia. Dan juga dia menegaskan kalaupun ini MK dibubarkan, maka secara otomatis kewenangan atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah terhadap pembentukan undang-undangan bersama DPRD tentu tidak ada lagi lembaga yang bisa dipercaya selain Mahkamah Konstitusi. Untuk itu dia juga menegaskan atau setuju bahwa yang sebaiknya yang membuat perundang-undangan atau menentukan syarat capres maupun cawapres itu adalah di ranah DPR, bukan dari ranah yudisial atau MK sendiri. Dan kalaupun ingin dievaluasi sebaiknya dari oknum-oknum yang ada di
MK yang dianggap menyalahi aturan atau bertentangan dengan konstitusi yang ada. Saya kira seperti itu rekan newsnya yang kami laporkan. Baik, rekan Syaputra, wartawan Tribun Timur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais. Soal putusan MK, gimana menurut soal pencalonan Gibran? MK perlu dibubarkan itu aja ya. MK. Ya. Alasannya Prof, kenapa Prof? Alasannya kenapa? Saya sudah semua bilang gitu ya. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90, PU 21, 2023 terkait usia minimal calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi, seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Pamannya itu membuatkan karpet merah, itu hanya untuk Gibran. Yang lebih butuh dari dia berlusin-lusin, kenapa dia, kata Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK, membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Saya masih berharap, kalau bisa dia, Gibran, tidak diturunkan tengah jalan. Karena kalau begitu lagi kapan-kapan ada urusan yang konyol, di tengah jalan, kita repot, nanti kita nggak pernah ada rules of the game yang kontinu, ucap Amin. Jadi menurut saya itu, kalau bisa kita tahan diri, imbu dia. Lebih lanjut Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Kaum milenial pintar-pintar, enggak ada milenial kok bodoh, jarang. Dia milenial gadungan, jadi ini harus kita pikir kembali, tutur Amin. Sebagai informasi, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, Pilpres 2024. Jalan mulus wali kota Solo berusia 36 tahun ini mendaftarkan diri sebagai cawapres tak terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang mengizinkan cawapres berusia di bawah 40 tahun dengan syarat pernah jadi kepala daerah dan terpilih lewat pemilu. Keputusan tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat karena Ketua Hakim MK Anwar Usman tak lain adalah paman Gibran. Pendiri Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Kan baca wapresnya ya, tanggapan Partai Umat seperti apa, kemudian belum lama ini juga ramai terkait putusan MK yang masalah batas usia dan kepala daerah berpengalaman boleh mencalonkan itu banyak pandangan juga sangat politis dan sebagainya. Tanggapan dari Partai Umat juga seperti apa? Terima kasih. Jadi kami tidak mungkin satu kalimat pun ya memberikan kritik komentar tentang pasangan lain ya. Itu namanya kode etik ya. Ya. Nah, tetapi saya akan mengkritik majelis MK ya, Mahkamah Konstitusi ya. Saya katakan K-nya itu khianat ya. Itu majelis khianat. Sekarang bayangkan ya, ada wali kota dari Jawa Tengah ya, itu entah siapa yang mengusulkan sampai-sampai majelis khianat ini merubah aturan main ya, maksudnya itu aturan DPR tapi diambil alih, sudah melampaui wewenang mereka ya. Jebul itu apa? Ternyata ya, terbukti yang digadang-gadang itu tidak
ikut nggak laku sama sekali. Ini kan saya kasihan sama wali kota Jawa Tengah itu, ya. Sudah kesana kemari, gayanya sudah seperti mau jadi wakil presiden, ternyata mak pelkendi, ya. Bahasa Jawa mak pelkendi itu kaget, ternyata saya nggak laku. Nah itu loh, ya gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Baik, nampaknya karena waktu juga, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara press conference keputusan Majelis Syuro Partai Umat untuk Pilpres 2024. Sebelum kita tutup, kita baca doa dulu kepada Ustadz Sambo untuk Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo.
Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90 PU21 2023 terkait usia minimal Capres-Cawapres dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada Senin, 16 Oktober 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Lebih lanjut, Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Sebagai informasi, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menilai Mahkamah Konstitusi MK dibubarkan. Hal ini menanggapi putusan MK terkait minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Amin Rais mengatakan soal batas usia capres-cawapres bukan wewenangnya MK, melainkan ranah DPR RI. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Erlan Syaputra, wartawan Tribun Timur untuk Anda. Rekan Erlan Syaputra, silakan laporan Anda. Baik, rekan Justina, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh rekan kami bahwa Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais atau mantan Ketua MPR RI menegaskan bahwa sebaiknya Mahkamah Konstitusi atau MK dibubarkan saja. Hal ini menanggapi terkait putusan MK yang meloloskan usia calon presiden, wakil presiden minimal di bawah 40 tahun dengan catatan sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah, secara otomatis MK ini meloloskan anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Amin Rais bahwa soal batas usia cawapres ini sebenarnya bukan wewenang dari MK sendiri, tapi itu merupakan ranah dari DPR RI dan pemerintah pusat. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya MK di bawah komando Anwar Usman atau ipar dari Presiden Joko Widodo masih akan melampaui kewenangan dari DPR RI dan dianggap bertentangan atau melanggar konstitusi yang selama ini
dijalankan. Hal itu disampaikan oleh Amin Rais di saat menghadiri pembekalan bimbingan teknis Bacalek Sulsel di Hotel Sultan Alauddin dan Convention Rabu 25 Oktober 2023 sore kemarin. Dia menegaskan keputusan Ketua MK Anwar Usman merupakan keputusan yang ngawur. Terlebih juga Amin Rais bercerita bahwa dulu Pak Anwar Usman ini mengatakan bahwa hanya satu yang ditakutkan yakni hanya Tuhan, namun belakangan berubah yakni satu-satunya yang ditakuti bukan Tuhan melainkan iparnya yakni Presiden Joko Widodo. Untuk itu Amin Rais menegaskan meminta kepada pemerintah pusat agar sebaiknya Mahkamah Konstitusi ini dibubarkan saja karena sangat jelas-jelas sudah melanggar konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga kami meminta pandangan dari pakar hukum kemarin dari Universitas Islam Muslim Indonesia bahwa kalau melihat dari aturan lembaga MK ini tidak bisa dibubarkan karena keberadaan MK sendiri ini dianggap sangat penting dalam menjalankan atau mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, jika dibubarkan, ini merupakan salah satu kemunduran dari demokrasi yang selama ini dijalankan di Indonesia. Dan juga dia menegaskan kalaupun ini MK dibubarkan, maka secara otomatis kewenangan atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah terhadap pembentukan undang-undangan bersama DPRD tentu tidak ada lagi lembaga yang bisa dipercaya selain Mahkamah Konstitusi. Untuk itu dia juga menegaskan atau setuju bahwa yang sebaiknya yang membuat perundang-undangan atau menentukan syarat capres maupun cawapres itu adalah di ranah DPR, bukan dari ranah yudisial atau MK sendiri. Dan kalaupun ingin dievaluasi sebaiknya dari oknum-oknum yang ada di MK yang dianggap menyalahi aturan atau bertentangan dengan konstitusi yang ada. Saya kira seperti itu rekan newsnya yang kami laporkan. Baik, rekan Syaputra, wartawan Tribun Timur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais. Soal putusan MK, gimana menurut soal pencalonan Gibran? MK perlu dibubarkan saja ya. MK. Ya. Alasannya Prof, kenapa Prof? Alasannya kenapa? Alasannya sudah semua bilang gitu ya. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90, PU 21, 2023 terkait usia minimal calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi, seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Pamannya itu membuatkan karpet merah, itu hanya untuk Gibran. Yang lebih butuh dari dia berlusin-lusin, kenapa dia, kata Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK, membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Saya masih berharap, kalau bisa dia, Gibran, tidak diturunkan tengah jalan. Karena kalau begitu lagi kapan-kapan ada urusan yang konyol, di tengah jalan, kita repot, nanti kita nggak pernah ada rules of the game yang kontinu, ucap Amin. Jadi menurut saya itu, kalau bisa kita tahan diri, imbu dia. Lebih lanjut Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Kaum milenial pintar-pintar, enggak ada milenial kok bodoh, jarang. Dia milenial gadungan. Jadi ini harus kita pikir kembali, tutur Amin. Sebagai informasi,
putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, Pilpres 2024. Jalan mulus Wali Kota Solo berusia 36 tahun ini mendaftarkan diri sebagai cawapres tak terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang mengizinkan cawapres berusia di bawah 40 tahun dengan syarat pernah jadi kepala daerah dan terpilih lewat pemilu. Keputusan tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat karena Ketua Hakim MK Anwar Usman tak lain adalah paman Gibran. Pendiri Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Kan baca wapresnya ya, tanggapan Partai Umat seperti apa, kemudian belum lama ini juga ramai terkait putusan MK yang masalah batas usia dan kepala daerah berpengalaman boleh mencalonkan itu banyak pandangan juga sangat politis dan sebagainya. Tanggapan dari Partai Umat juga seperti apa? Terima kasih. Jadi kami tidak mungkin satu kalimat pun ya memberikan kritik komentar tentang pasangan lain ya. Itu namanya kode etik ya. Ya. Nah, tetapi saya akan mengkritik majelis MK ya, Mahkamah Konstitusi ya. Saya katakan K-nya itu khianat ya. Itu majelis khianat. Sekarang bayangkan ya, ada wali kota dari Jawa Tengah ya, itu entah siapa yang mengusulkan sampai-sampai majelis khianat ini merubah aturan main ya, maksudnya itu aturan DPR tapi diambil alih, sudah melampaui wewenang mereka ya. Jebul itu apa? Ternyata ya, terbukti yang digadang-gadang itu tidak nggak laku sama sekali. Ini kan saya kasihan sama wali kota Jawa Tengah itu ya, sudah kesana kemari gayanya sudah seperti mau jadi wakil presiden, ternyata mak pelkendi ya, bahasa mak pelkendi itu kaget, ternyata saya nggak laku. Nah itu loh ya, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum ya. Baik, nampaknya karena waktu juga, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara press conference keputusan Majelis Syuro Partai Umat untuk Pilpres 2024. Sebelum kita tutup, kita baca doa dulu kepada Ustadz Sambo untuk
Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90 PU21 2023 terkait usia minimal Capres-Cawapres dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada Senin, 16 Oktober 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Lebih lanjut, Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Sebagai informasi, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024.
Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menilai Mahkamah Konstitusi MK dibubarkan. Hal ini menanggapi putusan MK terkait minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Amin Rais mengatakan soal batas usia capres-cawapres bukan wewenangnya MK, melainkan ranah DPR RI. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Erlan Syahputra, wartawan Tribun Timur untuk Anda. Rekan Erlan Syahputra, silakan laporan Anda. Baik, rekan Justina, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh rekan kami bahwa Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais atau mantan Ketua MPR RI menegaskan bahwa sebaiknya Mahkamah Konstitusi atau MK dibubarkan saja. Hal ini menanggapi terkait putusan MK yang meloloskan usia calon presiden, wakil presiden minimal di bawah 40 tahun dengan catatan sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah, secara otomatis MK ini meloloskan anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Amin Rais bahwa soal batas usia cawapres ini sebenarnya bukan wewenang dari MK sendiri, tapi itu merupakan ranah dari DPR RI dan pemerintah pusat. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya MK di bawah komando Anwar Usman atau ipar dari Presiden Joko Widodo masih akan melampaui kewenangan dari DPR RI dan dianggap bertentangan atau melanggar konstitusi yang selama ini dijalankan. Hal itu disampaikan oleh Amin Rais di saat menghadiri pembekalan bimbingan teknis Bacalek Sulsel di Hotel Sultan Alauddin dan Convention Rabu 25 Oktober 2023 sore kemarin. Dia menegaskan keputusan Ketua MK Anwar Usman merupakan keputusan yang ngawur. Terlebih juga Amin Rais bercerita bahwa dulu Pak Anwar Usman ini mengatakan bahwa hanya satu yang ditakutkan, yakni hanya Tuhan, namun belakangan berubah, yakni satu-satunya yang ditakuti bukan Tuhan melainkan iparnya, yakni Presiden Joko Widodo. Untuk itu Amin Rais menegaskan meminta kepada pemerintah pusat agar sebaiknya Mahkamah Konstitusi ini dibubarkan saja karena sangat jelas-jelas sudah melanggar konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga kami meminta pandangan dari pakar hukum kemarin dari Universitas Islam Muslim Indonesia bahwa kalau melihat dari aturan lembaga MK ini tidak bisa dibubarkan karena keberadaan MK sendiri ini dianggap sangat penting dalam menjalankan atau mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, jika dibubarkan, ini merupakan salah satu kemunduran dari demokrasi yang selama ini dijalankan di Indonesia. Dan juga dia menegaskan kalaupun ini MK dibubarkan, maka secara otomatis kewenangan atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah terhadap pembentukan undang-undangan bersama DPRD tentu tidak ada lagi lembaga yang bisa dipercaya selain Mahkamah Konstitusi. Untuk itu dia juga menegaskan atau setuju bahwa yang sebaiknya yang membuat perundang-undangan atau menentukan syarat capres maupun cawapres itu adalah di ranah DPR, bukan dari ranah yudisial atau MK sendiri. Dan kalaupun ingin dievaluasi sebaiknya dari oknum-oknum yang ada di
MK yang dianggap menyalahi aturan atau bertentangan dengan konstitusi yang ada. Saya kira seperti itu rekan newsnya yang kami laporkan. Baik, rekan Syaputra, wartawan Tribun Timur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais. Soal putusan MK, gimana menurut soal pencalonan Gibran? MK perlu dibubarkan saja ya. Alasannya Prof, kenapa Prof? Alasannya kenapa? Saya sudah semua bilang begitu ya. Pendiri Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik atas pendeklarasian putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun pendeklarasian terjadi usai Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90, PU 21, 2023 terkait usia minimal calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Amin menilai Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi, seolah memberikan karpet merah untuk pembentukan dinasti politik. Pamannya itu membuatkan karpet merah, itu hanya untuk Gibran. Yang lebih butuh dari dia berlusin-lusin, kenapa dia, kata Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023. Amin menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK, membuat aturan seolah dimainkan. Ia berharap keputusan yang terkesan tergesa-gesa mengizinkan Gibran maju dalam Pilpres terus dipikirkan kembali. Saya masih berharap, kalau bisa dia, Gibran, tidak diturunkan tengah jalan. Karena kalau begitu lagi kapan-kapan ada urusan yang konyol, di tengah jalan, kita repot, nanti kita nggak pernah ada rules of the game yang kontinu, ucap Amin. Jadi menurut saya itu, kalau bisa kita tahan diri, imbu dia. Lebih lanjut Amin menilai Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Kaum milenial pintar-pintar, enggak ada milenial kok bodoh, jarang. Dia milenial gadungan, jadi ini harus kita pikir kembali, tutur Amin. Sebagai informasi, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melaju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden, Pilpres 2024. Jalan mulus wali kota Solo berusia 36 tahun ini mendaftarkan diri sebagai cawapres tak terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang mengizinkan cawapres berusia di bawah 40 tahun dengan syarat pernah jadi kepala daerah dan terpilih lewat pemilu. Keputusan tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat karena Ketua Hakim MK Anwar Usman tak lain adalah paman Gibran. Pendiri Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan karpet merah kepada Gibran. Putusan itu juga dinilai untuk membentuk dinasti politik di Indonesia. Menurut Amin Rais, putusan MK itu terkesan tergesa-gesa. Ia berharap agar keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju Pilpres terus dipikirkan kembali. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berkata bahwa Gibran tidak mewakili kaum milenial. Pernyataan yang menyebut Gibran sebagai pilihan kaum milenial pun ia sebut sebagai penghinaan. Amin Rais berkata bahwa Gibran adalah milenial gadungan. Kan baca wapresnya ya, tanggapan Partai Umat seperti apa, kemudian belum lama ini juga ramai terkait putusan MK yang masalah batas usia dan kepala daerah berpengalaman boleh mencalonkan itu banyak pandangan juga sangat politis dan sebagainya. Tanggapan dari Partai Umat juga seperti apa? Terima kasih. Jadi kami tidak mungkin satu kalimat pun ya memberikan kritik komentar tentang pasangan lain ya. Itu namanya kode etik ya. Ya. Nah, tetapi saya akan mengkritik majelis MK ya, Mahkamah Konstitusi ya. Saya katakan K-nya itu khianat ya. Itu majelis khianat. Sekarang bayangkan ya, ada wali kota dari Jawa Tengah ya, itu entah siapa yang mengusulkan sampai-sampai majelis khianat ini merubah aturan main ya, maksudnya itu aturan DPR tapi diambil alih, sudah melampaui wewenang mereka ya. Jebul itu apa? Ternyata ya, terbukti yang digadang-gadang itu tidak
nggak laku sama sekali. Ini kan saya kasihan sama wali kota Jawa Tengah itu, ya. Sudah kesana kemari, gayanya sudah seperti mau jadi wakil presiden, ternyata mak pelkendi, ya. Bahasa Jawa mak pelkendi itu kaget, ternyata saya nggak laku. Nah itu loh, ya gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Baik, nampaknya karena waktu juga, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara press conference keputusan Majelis Syuro Partai Umat untuk Pilpres 2024. Sebelum kita tutup, kita baca doa dulu kepada Ustadz Sambo untuk Partai Umat Amin Rais mengkritik keras pendeklarasian Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan oleh Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2023. Amin Rais menilai pendeklarasian Gibran pasca putusan MK membuat aturan seolah dimainkan. Ia menilai putusan itu dibuat untuk memberikan